amal itu sama. Amal itu semuanya dicintai oleh Allah. Betul, semua amal itu dicintai oleh Allah. Tapi kita tidak menutup mata, ada amal-amal tertentu yang lebih Allah cintai daripada amal-amal yang lainnya. Yang mana ketika kita beramal dengan amalan tertentu yang sifatnya itu dicintai oleh Allah, itulah yang menjadikan amal kita lebih cepat untuk diberatkan dalam mizan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwan dan ikhwati, kaum muslimin dan kaum muslimah yang semoga Allah rahmati dan berkahi. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan sore kali ini Allah memudahkan setiap langkah kita pada kebaikan. Dan semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan dan kebaikan. Karena pada hakikatnya setiap kenikmatan yang tidak menambah ketaatan, maka kenikmatan itu akan berubah menjadi musibah. Musibah pada kehidupan dunia dan musibah pada kehidupan kelak kita di akhirat. Para ulama terdahulu mengatakan, kullu nikmatin la tuqarribu minallah fahiya baliyatun. Setiap kenikmatan yang tidak menambah ketaatan kita kepada Allah, maka kenikmatan itu akan berubah menjadi musibah dalam kehidupan di akhirat. Inilah yang kita lakukan, bagaimana kita merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan, dan kita senantiasa menjadikan setiap kenikmatan itu menjadi kebaikan, dan itulah hakikat kita bersyukur. Semoga kita menjadi orang yang selalu mampu bersyukur kepada Allah atas segala kebaikan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Amin insyaallah. Ikhwan dan ikhwati yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, tahukah kita bahwasanya dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis, yaitu adalah ketika menceritakan perkataan Allah dan dialognya Allah dengan Nabi Adam. Allah memanggil Nabi Adam, ya Adamu, wahai Nabi Adam. Lalu kemudian Nabi Adam menjawab, labbaika wa sa'daika, ya Allah kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Lalu kemudian Allah menyampaikan kepada Nabi Adam, wa ma ba'sun nar, wahai Adam keluarkanlah di antara delegasi anak keturunanmu itu dari neraka. Lalu kemudian Nabi Adam bertanya kepada Allah, apa delegasi dari keturunanku dari neraka itu ya Allah? Lalu kemudian Allah menyebutkan, setiap 1000 orang di antara keturunanmu, maka 999 di antara mereka itu akan berada di neraka, dan 1 itu berada pada surga. Artinya bahwasanya hadis itu memberitahukan kepada kita jumlah persentase mereka yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dan persentase mereka yang dimasukkan ke dalam surga. Maka persentase mereka yang dimasukkan surga itu jauh lebih sedikit daripada persentase mereka yang dimasukkan ke neraka. Nasallallahu as-salama wal afiyah. Dan tentunya ini menjadi renungan bagi kita. Inilah yang menjadikan kita setelah mendapatkan persentase ini disampaikan oleh Nabi di dalam hadisnya, itu menjadikan kita betul-betul berharap semoga kita menjadi bagian dari 1 orang di antara 1000 orang yang ada dalam kehidupan. Karena sesungguhnya hakikatnya ketika kita menuju kepada surga, hakikatnya adalah kita berlomba-lomba, dan hakikatnya adalah bagaimana kita bergegas menuju kepada surganya Allah seluas langit dan bumi. Dan inilah yang harusnya menjadi visi dalam kehidupan kita. Makanya Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Makanya Allah menyampaikan pada surat Ali Imran 133, bergegaslah kalian menuju kepada surganya Allah seluas langit dan bumi yang Allah ciptakan dan Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Dan inilah yang menjadikan kita semua orang yang beriman tentunya tidak ingin menjadi bagian dari 999, tetapi kita ingin menjadi bagian dari 1 orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Karena sesungguhnya tujuan terbesar kehidupan kita bagaimana kita mendapatkan surga.
Makanya ketika kita sudah mengerti keinginan kita untuk mendapatkan surga, tentunya kita pingin bagaimana perjalanan kita ke surga itu mudah, dan bagaimana perjalanan kita ke surga itu digampangkan oleh Allah. Makanya di antara metode bagaimana untuk memudahkan jalan kita ke surga, tentunya kita harus paham apa saja jalan-jalan dan apa saja ibadah yang sifatnya itu menggampangkan urusan kita untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan kita tentunya memahami di antara perkara itu, yaitu adalah kita harus paham jalan pintas kita ke surga itu semacam apa. Karena ternyata ada ibadah-ibadah yang secara khusus ternyata ibadah itu bernilai besar dalam timbangan kebaikan kita, di mana ibadah itu apabila kita lakukan sangat memudahkan kita untuk mendapatkan surganya Allah. Dan tentunya kita tidak mau disibukkan dalam satu ibadah di mana ibadah itu ternyata kecil keutamaannya, tetapi kemudian kita luput dari keutamaan ibadah yang lebih besar. Karena sesungguhnya kita faham, sesungguhnya apabila ke surga itu mampu ditempuh dengan jalan pintas, kita harus paham jalan pintas ke surga itu apa saja, supaya kemudian memudahkan perjalanan kita menuju kepada ridhonya Allah dan surganya Allah. Makanya bahwasanya di situ kita akhirnya memahami kalau kita mendapatkan jalan pintas ke surga, maka itu menghemat sekali, banyak sekali tenaga dan waktu yang kita hemat. Ibaratnya jalan pintas dalam kehidupan di dunia. Kalau kita mendapatkan jalan pintas dalam kehidupan di dunia, perjalanan yang biasanya 1 jam ditempuh setengah jam, perjalanan yang biasanya 2 jam ditempuh 1 jam. Tidak banyak menghamburkan waktu dan tenaga kalau kita mendapatkan jalan pintas, terutama ketika keadaan itu macet. Sama pula kalau kita kemudian menuju kepada Allah, ngerti apa itu jalan pintas kita ke surga, maka itu memudahkan dan meringankan langkah kita, supaya kita menjadi pemenang di antara 999 yang mereka itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Kenapa kita butuh jalan pintas, Ustadz? Iya, karena sesungguhnya kita ini membutuhkan jalan pintas karena kita memiliki banyak keterbatasan. Karena sesungguhnya umur kita pendek, kemudian umur kita hanya 40 sampai 60 tahun dan sedikit sekali yang melewati angka 60 tahun. Kemudian futur kita sering, futur itu adalah penyakit ketika kita turun imannya, sehingga kemudian kita tidak bersemangat melakukan ketaatan. Kadang-kadang kita semangat, kadang-kadang turun semangat kita, dan ketika turun semangat banyak ibadah yang kita tinggalkan. Itu yang menjadikan rekening amal kita semakin sedikit. Ditambah lagi bahwasanya kita punya penyakit, dimana kalau kita sedang mendapatkan penyakit, akhirnya banyak ibadah rutin yang kita lakukan kita tinggalkan sementara waktu ketika kita kena penyakit. Kalau kita memiliki keterbatasan 3 yang semacam ini, lalu kemudian ternyata kita tidak memiliki amalan yang sifatnya itu begitu besar ditimbang dalam timbangan kebaikan, kita khawatir jangan-jangan amal kebaikan kita kalah dengan amal keburukan kita, dan itulah yang menjadi tragedi besar dalam kehidupan di akhirat. Amal kebaikan kita jauh lebih ringan daripada amal keburukan yang menyebabkan orang itu akan mengunjungi neraka, waliyadzubillah. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami, kita harus mengerti tentang jalan pintas, karena jalan pintas itu ibaratnya memudahkan kita untuk memberatkan amal timbangan, supaya kita dimudahkan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Saya akan mengambilkan analogi sederhana. Jadi kalau kita membicarakan jalan pintas, itu sebagaimana kita membicarakan tentang surat Al-Quran. Tentunya kita paham, kalau kita membaca Al-Quran dari Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas, semua ayat-ayat Allah itu dicintai oleh Allah. Betul, tidak ada ayat yang Allah turunkan yang kita baca di dalam Al-Quran kecuali pasti Allah cintai ayat-ayat itu. Tetapi kita tidak bisa menafikan ada ayat-ayat khusus yang lebih Allah cintai daripada ayat-ayat yang lainnya. Contoh, antum ketika membaca ayat kursi itu lebih besar keutamaannya daripada membaca ayat-ayat yang lainnya. Antum ketika membaca surat Al-Mulk dan melaziminya setiap malam itu lebih utama daripada surat-surat yang lainnya. Antum membaca Al-Ikhlas dan Al-Falaq serta An-Nas, maka itu lebih utama daripada antum membaca surat An-Naba, surat kemudian At-Takwir ataupun surat Al-Infitar. Kenapa?
pada ayat-ayat itu dan surat-surat itu keutamaannya lebih besar daripada surat-surat yang lainnya. Amal itu sama, amal itu semuanya dicintai oleh Allah, betul, semua amal itu dicintai oleh Allah. Tapi kita tidak menutup mata, ada amal-amal tertentu yang lebih Allah cintai daripada amal-amal yang lainnya. Yang mana ketika kita beramal dengan amalan tertentu yang sifatnya itu dicintai oleh Allah, itulah yang menjadikan amal kita lebih cepat untuk diberatkan dalam mizan kebaikan. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya faham, ternyata amalan yang paling cepat memberatkan amal timbangan kebaikan kita, itulah yang kita berikan judul dengan jalan pintas ke surga, karena dia merupakan amal yang paling cepat dan paling berat ketika ditimbang oleh Allah. Ibarat yang paling mudah lagi, saya sering menganalogikan dengan semacam ini. Ada seorang suami istri, mereka menikah. Lalu kemudian istrinya bertanya kepada suaminya, apa senangnya sang suami itu? Sang suami itu senang bahwasanya kalau dia sebelum pergi ke kantor itu dimasakkan. Lalu kemudian istrinya akhirnya berkomitmen untuk membuat sarapan untuk suaminya. Kemudian istrinya membuat sarapan. Di antara menu sarapan yang dikuasai oleh istrinya itu banyak. Istrinya itu bisa membuat soto, istrinya bisa membuat nasi goreng, istrinya bisa membuat nasi uduk, dan istrinya bisa membuat pecel. Ternyata dari semua masakan-masakan itu, suaminya itu yang paling senang dengan pecel. Dia senang soto tapi tidak terlalu favorit. Dia senang nasi goreng tetapi tidak favorit. Dia senang uduk tapi tidak favorit. Maka pada satu waktu ketika istrinya memasakkan nasi goreng, mungkin suaminya senang karena sudah dimasakkan sarapan. Tapi karena menunya cuma nasi goreng, maka kemudian mungkin responnya biasa. Ketika dia habis makan nasi goreng, dia biasa, kemudian tidak nambah. Lalu kemudian responnya pun ketika terima kasih standar. Syukron ya Mi, sudah dibuatin nasi goreng. Karena kenapa responnya biasa? Karena menunya cuma nasi goreng. Hari berikutnya dimasakkan nasi uduk juga sama. Ketika kemudian sudah selesai makan ditanya, mau nambah Bi? Enggak, sudah cukup. Kenapa dia tidak nambah? Karena uduk itu dia seneng, cuma kemudian bukan favoritnya. Ketika terima kasih itu pun standar. Thanks ya Ma, sudah dibuatin nasi uduk. Tapi beda ketika pada satu pagi kemudian ternyata sang istri memasakkan pecel. Itu pasti kita mendapatkan respon suaminya itu beda. Baru buka pintu pulang dari masjid sudah tercium bau pecel, matanya sudah berkunang-kunang dan muter-muter karena kemudian pecel ini baunya. Ketika makan, ketika membuka kemudian meja makannya, dia senang banget, Masya Allah pecel, sudah ada kata-kata Masya Allah. Padahal ketika dimasakkan nasi goreng dan uduk tidak bilang Masya Allah. Kemudian dia makan nikmat, dia makan itu pecelnya itu, saking senangnya kemudian nambah sampai 2 kali. Sampai kemudian ketika selesai setelah makan dan puas ternyata pecelnya itu enak, maka dia menyatakan terima kasih kepada istrinya pun beda. Dia menyatakan terima kasih kepada istrinya itu apa? Jazakillah khair banget ya. Ada bangetnya. Kenapa? Karena kemudian yang dimasakkan pecel. Ya, bukan berarti dia tidak senang dengan nasi goreng, senang, tapi bukan favoritnya. Bukannya dia nggak senang dengan nasi uduk, senang, cuma itu bukan favoritnya. Tapi ketika dimasakkan pecel, maka dia lebih senang dan rasa apresiasinya kepada istrinya menjadi lebih besar. Dan itulah yang ingin saya sampaikan. Amal itu ada yang sebagaimana nasi goreng di hadapan Allah, ada yang sebagaimana kemudian nasi uduk. Biasa apabila kita lakukan, maka kemudian itu apabila diterima dijadikan mizan kebaikan. Tapi ada amal-amal itu yang lebih Allah cintai, sebagaimana Allah lebih mencintai ayat kursi, dimana kalau kita melakukan amal itu, itulah yang menjadikan kita akhirnya diberatkan mizan kebaikan kita, dan itulah yang mempercepat langkah kita menuju kepada surga ketika amal kebaikan kita diberatkan dalam mizan kebaikannya. Kita sekali lagi perlu perlu jalan pintas ke surga. Umur kita pendek, kemudian futur kita sering, dan penyakit kita sering datang. Kalau kita tidak memiliki amal yang bersifat jalan pintas, rusak semua kehidupan akhirat kita ketika kita luput dari amalan yang besar dan hanya sibuk dengan amalan yang kecil. Makanya iblis itu tidak suka kalau kita itu beramal dengan amalan yang sifatnya itu jalan pintas.
Makanya iblis itu diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim, iblis itu kalau menggoda manusia melalui 6 jebakan. 1, dijebak dengan syirik. Kalau kita berhasil melewati jebakan syirik, maka iblis kemudian menggoda kita dengan jebakan yang kedua. Jebakan yang kedua itu perkara-perkara yang tidak disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kemudian kita mampu melewati yang kedua, maka iblis itu kemudian tidak langsung patah semangat. Dia menjebak kita dengan jebakan yang ketiga. Jebakan yang ketiga itu dosa-dosa besar. Makanya kita mendapati dosa-dosa besar itu sekarang, bagaimana kita dibuat untuk tidak merasa jijik dengan dosa besar, diganti namanya dengan nama-nama yang sifatnya tidak menimbulkan rasa jijik ketika memandang dosa-dosa besar itu. Makanya perhatikan, rata-rata dosa besar itu sudah berganti nama. Zina disebutnya hubungan pranikah, anak zina disebutnya anak biologis, homo yang biasa dulu kita sebut hombreng disebutnya LGBT, ya. Maka itu berubah itu. Makanya kemudian akhirnya apa? Orang tidak merasa jijik dengan dosa-dosa besar. Kemudian kalau kita selamat dari dosa-dosa besar, maka iblis itu tidak langsung putus asa, kemudian ninggalin kita gitu, bawa kemudian koper kemudian menangisi, enggak. Iblis kemudian masih menjebak kita dengan jebakan yang keempat. Jebakan yang keempat itu dijebak dengan dosa-dosa kecil. Kalau kita selamat dari dosa-dosa kecil, maka kemudian mendatangi kita dengan yang kelima, perkara mubah yang berlebihan. Perkara mubah yang berlebihan itu apa? Banyak. Ngobrol itu perkara mubah tetapi dibuat berlebihan. Dari isya sampai subuh ngobrol saja, itu perkara mubah yang berlebihan. Mungkin ada yang mengatakan, saya tidak ngobrol Ustadz. Iya, tapi online, ya, sosial medianya sama, itu perkara mubah yang berlebihan. Kalau kita selamat dari jebakan yang kelima, maka sesungguhnya ada jebakan yang keenam. Jebakan yang keenam itu apa? Disibukkan kita dengan amalan yang kecil supaya kita luput dari amalan yang besar. Dan itulah yang tadi saya katakan, iblis itu tidak suka apabila ana dan antum beramal dengan amalan jalan pintas. Makanya mereka itu ketika sudah putus asa, godain kita syirik, gagal. Godain kita dengan perkara yang tidak dicontohkan Nabi, gagal. Menggoda kita dengan dosa besar, dosa kecil, gagal. Menggoda kita dengan perkara-perkara mubah yang berlebihan, gagal. Maka iblis itu membiarkan ana dan antum, sudahlah biarkan dia beramal. Tapi amalnya bukan amal yang besar, disibukkan dengan amalan yang kecil supaya dia luput dari amalan yang besar. Dan itulah yang diinginkan oleh iblis, supaya gagal bagaimana keinginan kita untuk mendapatkan surga ketika kita gagal memberatkan mizan kebaikan kita. Nah, itulah yang menjadikan kita memahami, saya dan antum membutuhkan ilmu bagaimana kita faham tentang jalan pintas ke surga, karena sesungguhnya itulah yang akan mempersingkat perjalanan kita yang jauh menuju kepada surganya Allah. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan. Sekarang mari kita bahas, walaupun sebenarnya kita sudah membahas beberapa poin pada tempat di salah satu masjid di Bandung, tapi kita akan mencoba mengulang sedikit karena mungkin ada di antara kita yang tidak menyaksikan pada kajian yang pertama membahas tentang jalan pintas ke surga. Maka yang pertama, termasuk jalan pintas kita ke surga, yaitu adalah sebuah hadis yang disampaikan secara sahih dalam riwayat Imam Ahmad. Rasulullah SAW itu menyampaikan kepada kita sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi kemudian bersabda, li an asira fi masirati akhi ahabba ilayya min an a'takifa fi masjidi hadza syahran. Rasulullah SAW itu mengatakan dan bersabda, sesungguhnya aku itu ketika membantu saudaraku atas apa yang kemudian dia perlukan dan dia butuhkan, lalu aku membantunya selama apa yang dia butuhkan selama 1 hari saja, maka sesungguhnya amalan ketika engkau membantu saudaramu atas kebutuhan dia selama 1 hari, amalan itu lebih aku cintai daripada amalan ketika kamu iktikaf di masjidku ini selama 30 hari. Hadis ini mendapatkan penjelasan yang cukup panjang dari para ulama. Salah satunya adalah Syekh Abdul Badawi Al-Khalafi hafidhahullah ta'ala. Di dalam kitabnya Ahbabullah,
Maka beliau kemudian menyebutkan amalan yang pertama yang ternyata menjadi jalan pintas kita ke surga, yaitu adalah amalan ketika sifat dari amalan itu bagaimana memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan kita. Maka sesungguhnya amalan itu, kata Nabi, satu harinya sebanding dengan 30 hari itikaf. Padahal kita sepakat ya, untuk itikaf selama 30 hari di masjidnya Nabi itu bukan sesuatu yang ringan. Antum bisa bayangkan kalau ana dan antum berencana untuk itikaf di masjidnya Nabi, di Masjid Nabawi, pertama kali yang terfikirkan oleh kita itu adalah biayanya. Minimal kita harus mempersiapkan sekitar 16 sampai 18 juta untuk tiket pesawatnya. Dan ternyata semahal itu pun belum selesai, masih ditambah lagi beratnya sekali untuk kemudian itikaf selama 30 hari. Itikaf 10 hari di bulan Ramadan saja banyak di antara kita yang belum mampu mengerjakan, apalagi 30 hari itikaf. Tapi ternyata itikaf sepanjang itu di masjidnya Nabi selama 30 hari ternyata kemudian disetarakan oleh Nabi dengan amalan ketika ana dan antum kemudian mengetuk pintu salah satu saudara kita ketika dia sedang membutuhkan bantuan dari kita, lalu kita berkhidmah kepadanya, membantunya selama 1 hari. Ketika kita ikhlas membantunya semata-mata karena Allah, maka amalan antum dan amalan ana sebanding dengan 30 hari itikaf orang yang sedang itikaf di masjidnya Nabi. Itu amalan besar, ikhwan. Makanya di situ kemudian akhirnya kita memahami ya, kenapa amalan ketika memberikan manfaat kepada saudara kita itu lebih utama daripada itikaf selama 30 hari. Syekh Utsaimin kemudian memberikan penjelasan, karena ketika kamu melaksanakan itikaf, faedahnya itu hanya untuk kembali kepada antum. Antum kalau duduk itikaf, kalau kemudian antum itikaf, yang merasakan manfaat dari itikaf itu hanyalah antum. Tapi ketika antum memberikan manfaat kepada orang lain, sesungguhnya manfaat yang kita berikan itu dirasakan orang lain. Dan Allah itu zat yang paling senang ketika manfaat amal yang kita lakukan itu dirasakan orang lain, dan itulah amal yang sangat dicintai oleh Allah daripada amal yang sifatnya memberikan manfaat hanya untuk dirinya sendiri. Makanya di situ saya menyampaikan bahwasanya Islam itu merupakan salah satu ajaran yang betul-betul menafikan dan meniadakan egoisme sentris dalam kehidupan pribadi hambanya. Tetapi Islam itu meletakkan bagaimana seseorang itu bisa memberikan khidmah dan manfaat kepada orang lain, dan itulah perkara yang sangat besar ditimbang dalam mizan kebaikan Allah. Makanya sampai kemudian kita mendapati sebuah kata-kata hikmah dari para ulama terdahulu, kun bahron, kun bi'ron, kun nahron, walatakun bi'ron. Makanya sampai ada seorang ulama itu kemudian memberikan sebuah kata-kata hikmah. Kata-kata hikmah yang beliau sampaikan adalah kun nahron. Jadilah kamu itu sebagaimana sungai, dan jangan menjadikan dirimu itu sebagaimana sumur. Karena kalau antum memperhatikan bedanya antara sumur dengan sungai itu beda. Sumur itu gampang memberikan manfaat kepada saudara, gampang memberikan manfaat. Itu itu sungai. Adapun sumur itu sangat terbatas ketika memberikan manfaat. Coba kalau antum perhatikan sumur, ikhwan, antum ingin memanfaatkan airnya susah, karena antum kemudian harus mengambilnya dengan timba. Kalau tidak punya timba, antum harus pakai pompa. Tidak punya pompa, tidak punya timba, selesai, antum tidak akan bisa mendapatkan airnya. Itu sumur. Dipakai renang tidak bisa, mentok dia. Dipakai mancing tidak lumrah, apalagi dipakai untuk kemudian membuang kotoran. Sudah, sesungguhnya dipakai membuang kotoran itu tidak bisa. Antum akan dimarahin satu keluarga gara-gara tidak bisa membedakan lubang sumur sama lubang pispot ya. Itu sumur. Tapi beda dengan nahron. Nahron itu kemudian sungai. Masya Allah ya, pandangan para ulama itu dalam betul. Kalau kita memperhatikan sungai, Masya Allah, sungai itu memberikan manfaat itu begitu mudah. Makanya kemudian sungai ketika kita ingin mengambil airnya dan memanfaatkan airnya, maka kemudian kita tinggal mengambil tangan, kemudian menggerakkan tangan, kita dapat itu kemudian airnya. Tidak perlu timba, tidak perlu pompa. Justru kalau antum membawa timba, nggak lumrah itu membawa timba ke sungai. Dipakai renang bisa, selama antum bisa berenang. Dipakai mancing lumrah, karena memang di dalam sungai itu ada ikan. Bahkan kemudian dipakai untuk membuang kotoran, maka sesungguhnya sungai itu setia menerima kotoran kita dan mengalirkan kotoran kita ke tempat yang jauh. Tidak usah dibayangin ya. Itu kemudian
sungai. Makanya kemudian disitulah kita mendapati ternyata banyak di antara kita yang ternyata amal itu sering memikirkan tentang dirinya sendiri, tapi ternyata kita lupa apa manfaat yang telah kita bagikan kepada saudara kita. Padahal wallahi akhil karim, sesungguhnya Nabi sudah mengabarkan kepada kita ketika kita membantu saudara kita sebanding dengan 30 hari itikaf. Jadi contoh nyata, misalkan kita mendapati ada saudara kita hari ini ada teman-teman saya ini yang masih di Bangladesh membantu saudara-saudara Rohingya. Kalau mereka kemudian pergi dari 10 hari yang lalu belum pulang nih, misalkan dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, kemudian Kamisnya sudah di rumah 10 hari, kemudian dia membantu saudaranya di Rohingya 10 hari, maka Masya Allah itu kalau antum kemudian mendapatkan hatinya ikhlas ketika membantu saudara yang ada di sana, kalikan 30, itu sama dengan 300 hari iktikaf. Maka sesungguhnya orang yang iktikaf selama 300 hari itu sama dengan orang yang membantu saudaranya selama 10 hari, dan itu besar di sisi Allah, dan itulah keutamaan yang besar. Makanya ada sebuah kisah nyata yang kemudian terjadi antara Hasan al-Basri dengan Thabit al-Bunani rahimahullahu ta'ala. Hasan al-Basri ini seorang ulama besar, sampai pada satu waktu kemudian beliau itu ingin memberikan manfaat kepada saudara-saudaranya. Dia ingin membantu beberapa keluarga yang membutuhkan, maka dia perhatikan satu persatu di antara murid-muridnya itu. Lalu kemudian dia tidak menjumpai Thabit al-Bunani rahimahullahu ta'ala. Dia nanya, mana Thabit? Kemudian para muridnya itu menjawab, Thabit itu sedang dalam keadaan itikaf dia. Kemudian Hasan al-Basri itu berkata, katakan pada Thabit, apa yang akan kita lakukan hari ini lebih mulia daripada ratusan hari ketika dia itikaf di masjid itu. Maka kemudian ada salah satu muridnya yang lainnya yang bernama A'mash rahimahullahu ta'ala langsung mendatangi masjid tempat Thabit al-Bunani sedang iktikaf. Ketika kemudian beliau sedang mendatangi kemudian Thabit al-Bunani yang sedang iktikaf, A'mash kemudian memberitahukan bagaimana dia dicari oleh gurunya. Wahai Thabit, engkau dicari sama kemudian Hasan al-Basri. Lalu kemudian ternyata Thabit kemudian menjawab, kullahu, katakan kepadanya sesungguhnya saya sedang iktikaf. A'mash kemudian menjawab, sesungguhnya guru kita menyampaikan sesungguhnya apa yang akan kita lakukan hari ini ketika kita membantu saudara kita itu jauh lebih mulia daripada ribuan hari ketika kamu iktikaf wahai Thabit. Thabit yang saat itu sedang mempersiapkan apa yang dia lakukan untuk iktikaf, maka kemudian langsung dirapikan kembali. Ketika dia rapikan kembali itu, kemudian dia langsung tinggalkan tempat iktikafnya, kemudian menjumpai Hasan al-Basri, kemudian seakan-akan dia baru sadar, ilmu itu baru dia ketahui padahal sebelumnya dia sudah mengetahui tentang itu. Ikhwan, ternyata hal semacam ini kemudian ternyata luput dalam pandangan kita. Kenapa kita sering tidak berpikir untuk kemudian memberikan manfaat kepada saudara kita dalam kehidupan sehari-hari, padahal sering sekali kita berpikir hari ini sudah sholat duha atau belum. Kadang-kadang kita sering berpikir kita sudah dzikir pagi, dzikir petang atau belum. Kadang-kadang kita sudah berpikir sudah ba'diyah atau qabliyah itu belum. Tapi ternyata jarang di antara kita yang memberikan sebuah pertanyaan kepada diri kita, hari ini saya sudah membantu saudara saya ataukah belum? Kenapa jarang terfikir tentang masalah itu? Karena jawabannya tadi saya sebutkan di dalam muqaddimah. Karena sesungguhnya setan itu paling tidak suka kalau kemudian mendapati manusia itu sibuk dengan amalan yang besar, maka kemudian dia disibukkan dengan amalan yang kecil tetapi luput dari amalan yang besar, sampai akhirnya kita tidak punya komitmen untuk membantu saudara kita. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami ya. Makanya Masya Allah amalan semacam ini besar, pahalanya betul-betul berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan begitu cepat memberatkan mizan kebaikan kita. Makanya Masya Allah ini ada sebuah kisah nyata yang mungkin saya pernah sampaikan kisah nyata ini, tapi saya ulang untuk kemudian memberikan peringatan bagi antum. Saya pernah kemudian ikhwan itu, kemudian ada salah satu ikhwan tuh nelfon saya malam-malam, tanya besok kegiatannya di mana Ustadz. Saya sebutkan tempat talim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saat itu Sabtu malam Ahad. Kemudian beliau tahu bahwasanya ikhwan yang biasanya dampingin saya dan membantu saya ketika mengemudikan mobil lagi pulang kampung. Kemudian beliau menyatakan bahwasanya dia ingin untuk berkhidmah dan menemani saya.
Saat itu saya bilang nggak usah Akhil Karim, besok ada banyak. Dia bilang enggak Ustaz, biarkan saya mengantarkan antum. Kalau antum mau mengantarkan saya, antum perginya sebelum subuh loh. Padahal rumahnya beliau di Bintaro. Saat itu saya baru pindah ke rumah Bekasi. Bintaro dan Bekasi kalau normal itu 1 jam, kalau macet jangan ditanya berapa lama. Kemudian beliau mengatakan, insya Allah saya akan siap Ustadz sebelum subuh. Berarti 3:30 loh ya? Iya, insya Allah siap. 3:30 subuh loh? Iya. Saya kemudian tutup telepon, merasa mungkin tidak jadi. Ternyata ikhwan tidur, kemudian kita kemudian bangun persiapan. 3:30 subuh itu pintu pagar saya sudah ada yang memukul-mukulkan. Ada orang yang kemudian kayak ngetuk. Saya lihat di jendela itu ternyata beliau sudah di depan pintu. Masya Allah, sudah di depan pintu. Kemudian akhirnya berjalanlah kami 1 hari itu, dari kajian subuh, kajian duha, kemudian kajian duhur, asar, maghrib, isya, terakhir itu di Kebayuran. Saya masih ingat. Maka kemudian selesai itu 10:30 pulang beliau ke Bekasi bersama saya, ngantarkan sampai rumah 10:30. Dan itu beliau harus pulang lagi ke Bintaro, mungkin sampai rumah itu sekitar jam 12. Selama perjalanan 1 hari itu saya selalu bertanya, kenapa sih antum repot-repot ngantarkan anak Akhil Karim? Tidak apa-apa Ustaz, emang antum tidak liburan? Saya liburan, butuh. Tapi kenapa antum mengantarkan? Ini kan hari Ahad, hari libur. Iya, tapi saya sudah mengkondisikan dengan keluarga. Emang istri antum tidak marah? Tidak, saya sudah kondisikan. Emang anak-anak tidak butuh bapaknya? Ya butuh Ustaz, tapi saya sudah mengkondisikan semuanya. Dan beliau tidak pernah jawab kenapa hari itu beliau berkhidmah kepada anak selama 1 hari. Sampai akhirnya ketika malam itu selesai beliau pulang. Kemudian saat itu masih BB-an, saat itu belum Android. Kemudian beliau ngirimkan kabar ketika sudah sampai di rumah, Ustadz alhamdulillah sudah sampai di rumah. Kemudian jazakallah khair, qadarullah saya belum tidur. Saya baca, saya jawab, wa anta jazakallah khair Akhil Karim. Ketika saya menjawab, dia tahu saya belum tidur, ditelepon sama beliau. Moga-moga Allah terima ya Ustaz amal kita, insya Allah. Moga-moga amalan antum diterima dalam dakwah, moga-moga khidmah saya diterima, amin insya Allah. Kemudian di ujung percakapan beliau menyampaikan, Ustaz tahu nggak kenapa saya menyampaikan kepada antum, kenapa saya berkhidmah kepada antum dalam 1 hari ini? Saya kemudian bertanya, iya ada apa Akhil Karim? Antum masih ingat gak sebuah hadis yang pernah antum sampaikan dalam riwayat Imam Ahmad, bahwasanya membantu saudaranya itu lebih utama daripada itikaf selama 30 hari. Ana Ustaz belum pernah umrah, ana belum pernah haji. Kalaupun saya ditakdirkan mati muda, izinkan saya Ustaz, setidaknya saya mendapatkan keutamaan pahala 30 hari itikaf di masjidnya Nabi. Masya Allah. Di ujung telepon saya diem, tidak bisa ngomentarin apa-apa. Tapi di situ saya paham, orang ini mungkin jatuh cinta betul sama dunia, sampai betul-betul dia melakukan apa saja untuk mendekatkan hidupnya dengan surga. Disitulah kita paham ikhwan, amal untuk membantu saudara kita itu amal yang besar. Investasi yang paling tepat itu membantu saudara kita. Antum pernah nggak temukan teman-teman antum ada 2 orang, yang satu kerja dari pagi sampai jam 5 sore, kemudian selama 30 hari dipotong hari libur hari Ahad. Itu pun ketika mendapatkan gaji, ternyata gajinya tidak cukup walaupun kerjanya 30 hari. Itu teman kita yang pertama. Tapi pernah nggak antum mendapati ada teman antum akhi, kemudian kerjanya itu 1 hari cuma 3 jam, utek-utek kemudian di depan komputer selesai. Kemudian ternyata kerjanya itu sebentar, tapi kalau dia dapat penghasilan dan pendapatan cukup untuk membiayai kebutuhan selama 1 bulan. Apa yang terjadi dengan yang kedua? Sampai kerjanya dikit tetapi penghasilannya cukup. Beda dengan yang pertama, kerjanya banyak tetapi ternyata penghasilannya tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan 1 bulan. Salah satu jawaban yang bisa kita berikan adalah karena yang kedua mungkin investasi pada tempat yang tepat pada waktu yang tepat sampai menghasilkan profit yang besar. Mungkin yang pertama tidak investasi pada tempat yang tepat, bukan pada barang yang tepat, sampai akhirnya kerja keras yang dilakukan belum cukup untuk menutupi kebutuhannya 1 bulan. Makanya Masya Allah, poin yang pertama, kalau boleh saya sampaikan, inilah investasi yang tepat pada tempat yang tepat dan profitnya sangat besar, dimana kemudian itu sebanding dengan 30 hari itikaf ketika di masjidnya Nabi SAW.
Jadi inilah yang kemudian menjadi perhatian kita. Makanya Masya Allah, antum kalau ada yang punya rezeki, bantulah pondok. Ketika kemudian kita pada masjid, bantulah kemudian masjid, membantu agama Allah. Ketika ada pengurusan majelis taklim, ikut mendekatlah kepada Ustadz, berikan khidmahnya kita kepada Ustadz. Karena sesungguhnya khidmah antum 1 hari saja sebanding dengan 30 hari, apalagi khidmah pada agama Allah, itu lebih besar lagi. Ingat ikhwan, umur kita pendek, 40 dan 50. Banyak sekali orang yang sekarang itu mati mendadak dan mati mudah, batuk-batuk 3 kali meninggal dunia ya. Kemudian kalau kita tidak beramal dengan amalan yang besar, apa yang bisa kita banggakan nanti? Profitnya yang mana? Belum lagi futurnya, sering futur itu sudah dalam kondisi tidak semangat kita beribadah. Makanya amal ketika memberikan manfaat kepada orang merupakan salah satu jalan pintas untuk dimasukkan kita ke surga, karena 1 harinya berbanding dengan 30 hari iktikaf di masjidnya Nabi. Bukan berarti setelah ini tidak iktikaf antum, jangan sampai salah. Iktikaf tetap penting, terutama iktikaf pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Jangan sampai nanti kemudian ditanya, nanti itikaf enggak? Lu enggak ikut kajian tadi sore ini. Umrah ya umrah, umrah ini ada yang lebih baik daripada umrah. Enggak gitu. Umrah tetap penting, umrah tetap kita lakukan, karena sesungguhnya umrah itu menjadi tamunya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua ya, yang kemudian termasuk jalan pintas kita ke surga, yang mana ini juga sudah kita sampaikan, kita ulang kembali sebentar, yaitu adalah amalan ketika kita mencintai orang yang beriman. Mencintai orang yang beriman itu merupakan salah satu jalan pintas kita ke surganya Allah, karena mencintai orang yang beriman itu dinilai oleh Allah dan diberikan pahala yang begitu berlimpah dan begitu berat dalam mizan kebaikan. Mana dalilnya Ustadz bahwasanya mencintai orang yang beriman itu merupakan amalan yang besar, dinilai dengan pahala yang begitu berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalilnya dalam satu riwayat yang datang dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, yaitu dari satu hadis yang disampaikan dalam riwayatnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam satu riwayat Anas bin Malik diceritakan, Nabi itu sedang bersama dengan para sahabatnya. Ketika beliau sedang bersama para sahabatnya, beliau bicara, beliau ngobrol tentang apa yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya. Di tengah-tengah pembicaraan beliau, lalu kemudian beliau itu berhenti. Tiba-tiba beliau mengucapkan satu kata yang tidak ada kaitannya dengan penjelasan tadi yang sebelumnya. Nabi berkata, "Yatlaq fikum rajulun min ahlil jannah." Ini bentar lagi nih ada laki-laki penduduk surga yang akan muncul di antara kita. Para sahabat saat itu kemudian mereka itu kagum dan mereka penasaran, siapa itu laki-laki yang diberitakan Nabi sebagai penduduk surga yang akan muncul menghampiri mereka. Ternyata yang muncul adalah laki-laki Ansor dalam kondisi kemudian jenggotnya basah, kemudian sandalnya dicangking ataupun dibawa dengan tangan kirinya. Kemudian dia bergabung pada majelisnya Nabi. Para sahabat sudah bertanya, amalan orang ini apa ya? Kok sampai Nabi mengabarkan dia itu penduduk surga? Ternyata hari berikutnya kembali kemudian Rasulullah SAW itu kemudian beliau muncul pada majelis itu kembali, ngobrol lagi dengan para sahabat. Dan ketika beliau ngobrol dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi sejenak berhenti, persis kayak hari yang kemarin. Nabi berhenti dari ucapannya dan Nabi berkata kembali, "Yatlaq fikum rajulun min ahlil jannah." Ini bentar lagi ini ada laki-laki penduduk surga yang akan muncul. Dan ternyata yang muncul laki-laki kemarin dalam kondisi yang sama, jenggotnya basah, nenteng sandal dengan tangan kirinya. Kemudian bergabung dengan majelisnya Nabi. Lalu kemudian orang itu semakin banyak yang bertanya-tanya, amalan orang ini apa? Masya Allah, dijanjikan surga dan sudah 2 kali Nabi mengabarkan. Coba ikhwan, kalau kita yang diberitakan kayak gitu, Masya Allah, mungkin kita Masya Allah libur nasional untuk ibadah. Tidak ngaji, tidak lah, saya kan penduduk surga. Maka kemudian beliau akhirnya, kemudian para sahabat ngomong, amalan orang ini apa? Hari berikutnya pada hari yang ketiga kemudian Nabi menyampaikan bahwasanya Nabi mengatakan, "Yatlaq fikum rajulun min ahlil jannah." Ini bentar lagi ini ada laki-laki penduduk surga yang akan muncul, dan yang muncul laki-laki yang kemarin sama persis dalam kondisi jenggotnya basah, datang kepada Nabi, bergabung dengan majelisnya Nabi. Sampai kemudian pada saat itu
Para sahabat itu mereka penasaran, serta mereka itu ghibtah. Ghibtah itu penasaran. Mereka bertanya-tanya, amalan orang ini apa kok sampai Nabi mengabarkan bahwasanya dia itu penduduk surga, sampai diberitakan 3 kali. Maka kemudian akhirnya ada salah satu sahabat yang penasaran, lalu dia turutin penasaran itu untuk bertabayun dan klarifikasi, tapi dengan cara yang lembut. Dia datang kepada laki-laki Ansor itu dan berkata, bolehkah saya tidur di rumahmu barang 3 hari? Karena saya ada hajat dan ada satu kebutuhan ketika saya lagi ada masalah dengan bapakku. Insya Allah ya, sahabat itu tawaduknya luar biasa, adabnya itu bagus. Gak langsung nanya, ente kok dikabarin masuk surga, ceritain dong, jangan pelit-pelit, nggak gitu. Maka dia datang ke rumahnya meminta izin untuk kemudian tinggal selama 3 hari. Para sahabat itu senang ketika mereka kedatangan tamu. Maka kemudian dia berkata, datanglah ke rumahku, silahkan menjadi tamuku. Disitulah mulai petualangan beliau dengan sahabat Ansor itu, dan beliau pengen tahu apa yang dilakukan sahabat Ansor ini sampai Nabi mengabarkan dia itu penduduk surga hingga 3 kali. Malam yang pertama kemudian terjadi, mereka pulang itu malam yang pertama bareng-bareng, dan ketika habis isya, maka kemudian Abdullah bin Amr bin As itu merasa ini pasti ada amalan besar ini. Orang ini pasti akan melaksanakan sholat qiyamul lail, akan melaksanakan tahajud dari isya sampai subuh, karena dia adalah penduduk surga yang telah diberikan kabar surga oleh Nabi sampai 3 kali. Maka kemudian ternyata sahabat Ansor itu setelah pulang dari Masjid Nabawi, ternyata tidak sesuai dengan prasangka Abdullah bin Amr. Ternyata sahabat itu kemudian ngobrol sebentar dengan Abdullah bin Amr, kemudian siap-siap tidur, dan kemudian betul-betul tidur. Sampai Abdullah itu merasa, loh kok tidak tahajud, padahal dia penduduk surga. Oh mungkin kemudian dia tidur sejenak, mungkin tengah malam nanti akan bangun. Kemudian akhirnya beliau perhatikan terus, kemudian sahabat itu Abdullah bin Amr sengaja tidak tidur hanya untuk mendapatkan ilmu. Masya Allah ya, sahabat itu kualitasnya kayak gitu. Kalau kita di majelis ilmu tidur, ya kan? Oleh Anda. Maka beliau kemudian tidak tidur, dilihatin terus itu, kemudian dilihatin terus, dan ternyata tengah malam tidak juga bangun. Ternyata kemudian agak gelisah sebentar dalam tidurnya, lalu kemudian dia tidur kembali, lalu kemudian sampai subuh tidak tahajud. Penduduk surga 3 kali ikhwan, tapi kemudian tidak tahajud. Insya Allah kita bisa bayangkan itu, penduduk surga 3 kali tidak tahajud. Ini kabar gembira yang tidak pernah tahajud ya. Tidak tahajud ya. Sampai kemudian akhirnya Abdullah itu mikir, loh kok tidak tahajud ya? Oh mungkin harinya akan istimewa ketika dari habis subuh. Kemudian dari habis subuh, duha, siang, duhur, asar, maghrib, isya, sama sebagaimana sahabat yang lainnya, tidak ada yang istimewa. Kemudian malam berikutnya datang, malam yang kedua, Abdullah bin Amr merasa inilah hari pembalasan yang kemarin ketika dia tidak tahajud. Maka dilihat lagi, Masya Allah, dan ternyata sama, malam yang kedua persis sebagaimana malam yang pertama. Langsung habis isya tidur, dan kemudian tidak bangun sama sekali, hanya kemudian sejenak dia terganggu dalam tidurnya, kemudian duduk berzikir, kemudian dia itu duduk berzikir sebentar, tidur lagi sampai subuh. 2 malam sudah tidak melaksanakan tahajud, dan itu sampai berlangsung 3 malam berturut-turut ikhwan. Insya Allah itu. Jadi kalau antum baru meninggalkan 2 hari masih mending, ini 3 hari kemudian beliau tidak tahajud. Makanya kemudian setelah itu, kemudian akhirnya Abdullah bin Amr itu merasa gagal, kok tidak ada yang istimewa amalan yang dilakukan orang ini, karena ternyata dia tidak melakukan sesuatu yang istimewa dalam amal yang dia kerjakan. Akhirnya apa? Akhirnya buka kartu Abdullah bin Amr kepada sahabat Ansornya ini. Sebenarnya aku tidur di rumahmu ini bukan karena ada masalah dengan bapakku, tapi aku ini tidur di rumahmu ini sampai 3 hari karena aku ini terinspirasi dengan perkataan Nabi dan komentarnya Nabi tentang dirimu, bahwasanya kamu diberitakan Nabi sebagai penduduk surga, dan Nabi itu memberitakan itu sampai 3 kali. 3 kali berturut-turut Nabi itu menyampaikan kamu itu penduduk surga sampai 3 kali. Tapi ternyata ketika kemudian aku tidur bersamamu, Masya Allah, aku tidak menjumpai amalan yang istimewa yang kamu lakukan.
Ya, padahal dalam hatinya Abdullah bin Amr, apa Rasulullah salah gitu. Padahal Rasulullah tidak mungkin salah, Rasulullah maksum. Lalu kemudian laki-laki Ansor itu berkata, tidak ada yang aku lakukan dan tidak ada yang aku sembunyikan. Yang kamu lihat itulah yang sebenarnya terjadi. Masya Allah, Abdullah bin Amr merasa gagal untuk mendapatkan jawaban. Pulang dia. Ketika pulang baru beberapa langkah dipanggil sama kemudian laki-laki itu, dipanggil sama laki-laki Ansor itu. Tal, tolong berhenti sebentar, kesini sebentar. Saya tahu beritahukan kamu satu perkara yang kamu harus tahu. Hatiku tidak pernah hasad kepada orang yang beriman, tidak pernah membenci mereka. Aku mencintai mereka, dan tidaklah aku tidur kecuali aku memaafkan kesalahan mereka. Dan hatiku mencintai mereka dengan tulus dan tidak ada hasad sedikit pun di dalam hatiku. Dan itulah yang aku jaga setiap waktu ketika aku melihat saudaraku. Abdullah bin Amr ketika mendapatkan jawaban itu tertegun dia, lalu kemudian mengatakan, ini loh amalmu yang menyebabkan engkau dimasukkan oleh Allah ke dalam surga sampai Allah muliakan dirimu, sampai Nabi memberitahukan 3 kali bahwasanya kamu itu penduduk surga karena besarnya kedudukan hatimu yang bersih ketika memandang orang yang beriman. Kita mendapati dalam hadis ini apa? Kita mendapatkan dalam hadis ini sebuah pelajaran besar, ikhwan, bahwasanya ternyata salah satu amal yang besar di sisi Allah yang sering kita lupakan dalam kondisi hati kita hari ini, yaitu adalah bagaimana membersihkan hati kita dan membersihkan pandangan kita kepada orang yang beriman dan mencintai mereka dan tidak memiliki rasa hasad kepada mereka. Padahal kemudian kita menjumpai dalam hadis yang baru tadi kita sampaikan, mencintai orang mukmin dan menjaga hati kita dari perkara-perkara yang menjadikan diri kita hasad kepada orang yang beriman, itu justru melipat gandakan amal kita. Bahkan orang yang tahajud pun, ketika dia meninggalkan tahajud pun, maka sesungguhnya Allah masih tutupi kekurangannya pada tahajud itu ketika Allah lebihkan ketika hatinya bersih memandang orang yang beriman. Hari ini ikhwan, kita mendapati satu fenomena, mencintai orang yang beriman itu kayaknya aib. Seakan-akan kalau mencintai orang yang beriman, tidak mencari kesalahannya, itu seakan-akan aib. Padahal kemudian mencintai orang yang beriman itu merupakan bagian dari kecintaan kita kepada Allah, ketika iman itu berbanding lurus ketika kita mencintai orang yang beriman. Harusnya taklim yang kita ikuti itu bukan menjadikan kita benci kepada orang yang beriman. Taklim yang antum selenggarakan, dakwah yang saya sampaikan, itu tujuannya adalah bagaimana menjadikan orang yang beriman itu saling mencintai. Karena kita belajar dari kisahnya tadi, laki-laki Ansor 3 malam berturut-turut tidak melaksanakan tahajud, tetapi Allah tetap memasukkan ia ke surga. Bahkan Allah memberitakan bahwasanya dia itu penduduk surga sampai 3 kali, disebabkan hatinya yang bersih untuk memandang orang yang beriman. Dan tidaklah kita menjumpai kehidupan para salaf, kehidupan para ulama terdahulu, kecuali salah satu identitas hati mereka itu bersih ketika memandang orang yang beriman. Hari ini tuh susah betul kemudian mencari format ikhwan dan akhwat itu yang betul-betul mencintai orang yang beriman. Begitu banyak di antara kita yang sudah sibuk taklim, kadang-kadang sibuk untuk memvonis saudara kita, membenci saudara kita, seakan-akan bahwasanya kita dengan mereka sudah berbeda, seakan-akan perbedaan kita itu kayak perbedaan iman dan kufur. Padahal perbedaan kita dalam persoalan-persoalan yang sifatnya istihadiyah, yang harusnya tetap menjadikan kita saling mencintai, ikhwan. Makanya saya khawatir ini, kalau kemudian kita tidak memahami tentang konteks hadis ini, maka kita akan menganggap benar bahwasanya kita menganggap benar perbuatan kita ketika membenci saudara kita. Padahal mencintai saudara kita itu Masya Allah pahalanya besar. Kalaupun ada yang salah, ingetin dengan cara yang baik, didatangin rumahnya, kemudian diajak ngobrol bareng-bareng, lalu disampaikan kepadanya dengan kata-kata yang baik. Itulah yang akan menjadikan kecintaan itu semakin tumbuh di antara orang yang beriman. Antum ikhwan, kalau ana dan antum belajar taklim, belajar ilmu, tapi semakin kita belajar, semakin banyak orang yang kita benci. Maaf ya, jangan-jangan ilmu ana dan ilmu yang antum pelajari itu kemudian bukan ilmu yang menjadikan kita cinta kepada orang yang beriman, tapi jangan-jangan ilmu yang kita pelajari itu racun, tetapi dikasih dalih dan pembenaran, tetapi kemudian kita tidak ngerasa bahwasanya itu sesuatu yang salah. Banyak nggak di antara kita yang baru ngaji lalu kemudian benci kepada setiap orang?
ketika kemudian tidak sesuai dengan kelompoknya, golongannya. Ketemu di jalan, yang satu memalingkan wajah ke kanan, yang satu memalingkan wajah ke kiri. Ketika ketemu di grup, live group, itu pun masih belum selesai diomongin dan kemudian dihujat. Padahal Masya Allah, mencintai orang yang beriman itu pahalanya besar. Makanya inilah yang menjadikan kita teringat kepada apa yang Allah sampaikan dalam salah satu ayatnya, wadkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Makanya Allah menyampaikan pada salah satu ayatnya, ingatlah terhadap kenikmatan besar yang kami berikan kepada kalian. Dengan kenikmatan itu kalian yang dulunya bermusuhan kemudian menjadi bersaudara disebabkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Berarti mencintai orang yang beriman itu karunia nikmat dari Allah. Kalau hati kita tidak mampu mencintai orang yang beriman, tanya sama hatimu, apa karunia yang hilang dari Allah sampai menjadikan hati kita tidak bisa mencintai orang yang beriman? Karena yang kemudian selalu memiliki permusuhan itu siapa? Orang kafir. Yang selalu menanamkan kebencian itu siapa? Setan, ikhwan. Dan itulah yang kemudian terkadang kita tidak sadari, penyakit itu nempel pada hati kita. Kita baru taklim tetapi kemudian kita sudah membenci banyak orang. Tanpa kita sadari kita menghujat orang lain, di mana dosanya lebih besar daripada dosa-dosa yang lainnya. Ya, kadang-kadang Masya Allah ya, saya melihat ya, ada orang yang hari ini ketika taklim gitu ya, dulu sebelum taklim godaannya apa? Godaannya kongko-kongko, minum khamar, mungkin juga masih kemudian mendatangi konser musik gitu. Tapi setelah dia taklim, alhamdulillah ditinggalkan semuanya. Tapi kemudian setelah dia meninggalkan itu, maka kemudian dia menggantinya, menghujat orang lain, merasa lebih tinggi daripada orang lain, kemudian memvonis orang lain dengan begitu gampang dan begitu mudah ngobrol vonisnya. Maaf, kalau kita termasuk dari apa yang tadi saya sebutkan ini, berarti kita hanya pindah dari dosa yang kecil kemudian pindah kepada dosa yang jauh lebih besar. Karena setan itu ikhwan, kalau kemudian mendapati kita sudah ngaji, duduk di majelis ilmu dan duduk di masjid, bukan berarti setan itu ninggalin kita gitu, sedih gitu, merasa gagal untuk menyesatkan kita, bahwa koper tereliminasi. Enggak lah, setannya masih ada di sekitar kita. Kemudian setannya berusaha untuk menjadikan kita setelah kita pulang ngaji merasa tinggi dengan apa yang kita peroleh. Kemudian kita menunjuk, kemudian telunjuk kita kepada saudara kita, hasad hati kita, benci pada orang yang beriman. Sampai kadang-kadang kita lihat ya, ada seorang ikhwan tuh kadang-kadang benci sama orang lain, ketemu aja belum, ketemu enggak pernah, ngobrol enggak pernah, tapi bencinya sebagaimana bencinya orang kepada orang kafir. Kalau kemudian kita memiliki sifat semacam ini, bisa jadi adalah orang kafir itu selamat dari lisan kita, tetapi orang mukmin tidak pernah selamat dari lisan kita. Makanya Iyas bin Muawiyah rahimahullahu ta'ala itu pernah mendapati sebuah kejadian, ada fulan, seseorang itu menghujat fulan, fulan begini, fulan begini, fulan begini, fulan begini. Iyas bin Muawiyah kemudian berkata, sini kamu sini, kenapa kamu menghujatnya? Fulan begini, fulan begini, fulan begini. Kemudian Iyas bin Muawiyah rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar, berkata, kamu pernah memerangi Romawi? Belum. Belum. Pernah memerangi Hind? Belum. Pernah memerangi kemudian Sind? Belum. Gimana orang kafir itu selamat dari lisanmu, tapi orang yang beriman itu tidak selamat dari lisanmu? Apa yang salah dari hatimu? Dan itulah yang kemudian menjadi renungan bagi kita. Harusnya kita, ketika kita sudah faham bahwasanya ketika kita hari ini sudah dikenalkan kepada kenikmatan ilmu, harusnya menjadikan kita meraih jalan pintas kita adalah mencintai orang yang beriman. Kalau kita tiba-tiba membenci orang yang beriman, coba mari kita evaluasi kekurangan hati kita itu apa, sampai akhirnya kita menikmati setiap permusuhan yang kita berikan kepada saudara kita, padahal itu termasuk di antara perkara dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kedua, yaitu termasuk jalan pintas ke surga, yaitu adalah mereka yang mencintai saudara mereka yang beriman. Orang yang mencintai saudara mereka yang beriman, maka itu merupakan jalan pintas mereka itu untuk mendapatkan surga. Kemudian yang ketiga, apa termasuk
jalan pintas seseorang itu ketika mendapatkan surga. Yang ketiga yaitu adalah ketika kita menyibukkan diri kita dalam dakwah. Itu termasuk jalan pintas seorang mukmin menuju kepada surganya Allah. Maka kemudian dalilnya yaitu Allah menyampaikan di banyak sekali ayat. Salah satunya dalam surat Fussilat ayat yang ke-33. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Kemudian Allah itu menyampaikan pada surat Fussilat ayat yang ke-33, barang siapa, adakah yang lebih baik daripada orang yang mereka itu menyeru kepada Allah, beramal solih, dan mereka itu berkata, sesungguhnya saya itu adalah orang yang menyerahkan diri. Pembahasan yang ketiga menjelaskan kepada kita tentang masalah nilai dan urgensi dakwah. Sesungguhnya dakwah itu menempati salah satu perkara yang besar. Bahkan Imam Al-Qurtubi mengatakan, kamu tidak pernah dapatkan orang yang paling lapang jalannya ke surga kecuali orang yang berdakwah. Kamu tidak pernah dapatkan orang yang paling mudah jalannya untuk menuju ke surga kecuali orang yang berdakwah. Dan kamu tidak pernah dapatkan orang yang paling ringan dibantu oleh Allah ketika masuk surga kecuali orang yang berdakwah. Makanya dakwah memiliki keutamaan bahwasanya mereka itu pewaris estafet dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita sudah memahami bahwasanya dakwah itu merupakan salah satu nilai investasi yang besar yang memasukkan kita ke dalam surga, pertanyaan kita, ada banyak perkara hal yang sering salah difahami tentang masalah dakwah, dan kita ingin menjelaskan supaya kemudian kita memahami tentang dakwah ini secara utuh. Karena mungkin banyak orang yang berkata, saya bukan tamatan pondok pesantren Ustadz, dan bagaimana kiat saya untuk ikut serta di dalam dakwah padahal saya tidak mampu menghafal, tidak mengerti tentang ilmu. Mungkin hafalannya cuma innamal a'malu binniyat, itu pun tidak bisa melanjutkan, mentok di innamal a'malu binniyat. Padahal kemudian kita akhirnya sudah paham, ternyata Imam Qurtubi menyampaikan tidak pernah kamu dapati orang yang paling terang jalannya, paling gampang jalannya, paling mudah jalannya untuk ke surga kecuali adalah orang yang berdakwah. Makanya kemudian saya ingin menyampaikan, ketika kita menerangkan poin yang ketiga, saya ingin menyampaikan, tahukah kita ada beberapa perkara yang salah difahami tentang masalah konteks dakwah. Apa yang sering-sering dipahami salah dalam konteks dakwah itu? Yang pertama, dakwah itu dibatasi bahwasanya artinya hanyalah berbicara di panggung, hanya khutbah di mimbar, bahwasanya itulah seakan-akan dakwah. Padahal dakwah itu tidak selamanya semacam itu. Bahwasanya ketika kita mengajak teman kita pada kebaikan, itu pun merupakan bagian dari dakwah. Kalaulah dakwah itu hanya dibatasi ketika kita duduk sebagaimana saya duduk, ataupun ketika khutbah ketika di atas mimbar, itu hanyalah bagian dari dakwah itu saja maknanya, berapa banyak ribu, berapa ratus ribu manusia muslim dan berapa juta kaum muslimin yang mereka tidak mampu berdakwah. Tapi dakwah tidak semacam itu. Dakwah itu cakupannya luas, akhi. Ada yang namanya dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah itu adalah dakwah yang dilakukan secara pribadi kepada pribadi. Itu pun disebut merupakan bagian dari dakwah. Antum membelikan buku, itu merupakan bagian dakwah. Antum mengeprint satu makalah kemudian antum taruh di depan masjid ketika habis subuh supaya diambil bapak-bapak yang hari ini punya keterbatasan untuk mengakses ilmu, itu pun merupakan bagian dakwah. Karena dakwah itu secara umum maknanya itu luas, mengajak kepada kebaikan itu dakwah. Dan saya ingatkan, kalau dakwah itu hanyalah duduk di meja, duduk di kursi, kemudian menyampaikan baru disebut dakwah, berarti kemudian Mus'ab bin Umair itu tidak dakwah, ikhwan. Antum tahu Mus'ab bin Umair itu adalah dai, adalah sahabat yang diutus oleh Nabi untuk datang ke Yasrib. Dan kemudian beliau dengan dakwah fardiyahnya itu betul-betul akhirnya mampu menjadikan penduduk Yasrib itu akhirnya masuk Islam dan kemudian beriman kepada Nabi. Dan ternyata kita mendapati Mus'ab bin Umair ketika beliau berdakwah itu dakwahnya tidak di atas mimbar, karena beliau tidak punya mimbar saat itu ketika masyarakat Yasrib atau masyarakat Madinah saat itu belum beriman kepada Nabi. Yang dilakukan Mus'ab bin Umair itu apa? Yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair itu ngetok pintu. Tidak ada rumah di Yasrib kecuali pernah dipetok pintunya oleh Mus'ab bin Umair. Dan Mus'ab bin Umair itu salah satu sahabat yang terkenal betul dengan kelembutan hatinya dan kelembutan tutur katanya, itu Mus'ab bin Umair.
Salah satu orang yang kemudian diislamkan oleh kemudian Mus'ab bin Umair yaitu adalah yang bernama Sa'ad bin Mu'ad, orang yang ketika meninggal itu kemudian ketika meninggal dunia mengguncangkan arsy-Nya Allah. Perhatikan bagaimana Mus'ab bin Umair itu ketika beliau berdakwah kepada Sa'ad bin Mu'ad, wahai Sa'ad, aku ingin menyampaikan kepadamu tentang sesuatu yang mana kalau kamu terima alhamdulillah, kalau kamu tidak terima apa yang aku sampaikan, tinggalkanlah omonganku dan tidak usah dihitung dan tidak usah kemudian diingat. Karena tutur kata yang lembut dari Mus'ab bin Umair, Sa'ad bin Mu'ad akhirnya memberikan izin kepada Mus'ab bin Umair untuk menyampaikan kalimat tauhid, dan akhirnya Sa'ad bin Mu'ad kepincut dengan apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair dan masuk Islam. Di situ kita mendapati dakwah itu cakupannya luas. Kalau antum memang ditakdirkan bukan anak pesantren, bukan anak jamiah islamiyah yang kemudian sekolah di Madinah ataupun di Mekah, bukan berarti kesempatan antum untuk berkiprah dalam dakwah itu terhenti. Tapi sesungguhnya kita bisa ikut dengan berbagai macam cara. Ada yang kemudian mungkin menjadi bagian dari panitia kajian, ada yang kemudian bersama teman-temannya membuat bagaimana sebuah kajian dan kemudian mengundang semua orang. Kesungguhan antum ketika berusaha untuk memberikan hidayah kepada orang yang beriman itu pun merupakan bagian dari kiprah antum dalam dakwah. Saya sampaikan sedikit ikhwan, antum tahu ya, saya ini punya satu, ini namanya Syamilah, di YouTube ada, kemudian ini namanya Syamilah. Kalau boleh saya berbagi, tahukah antum yang membantu saya dalam dakwah Syamilah itu bukan orang-orang dari pesantren. Ada orang, salah satunya manajer, dia sudah kedudukannya tinggi di sebuah kantor minyak. Ada seorang dokter di sebuah rumah sakit terkenal di Jakarta. Ada yang dosen. Kenapa mereka saat itu tiba-tiba datang kemudian mereka membantu Syamilah? Mereka berkata kepada saya bahwasanya biarkan saya mendapatkan pahala dakwah Ustadz sesuai dengan kemampuan saya. Akhirnya mereka kemudian ikut serta dalam Syamilah. Ada yang ngatur bagaimana Syamilah ke depannya bagaimana, ada yang membantu bagaimana pengurusan kemudian jadwalnya. Bahkan ikhwan, kalau saya boleh buka kartu, yang membantu jadwalnya saya untuk kemudian ngatur jadwalnya saya itu adalah orang yang kemudian punya kedudukan yang tinggi di salah satu kantor, dan dia masih rela untuk ngaturin jadwal anak, kemudian dengan siapa nanti ini, tanggal berapa ini, padahal dia itu atasan di kantornya, tapi dia rela untuk kemudian membantu itu karena dia mengatakan saya ingin mendapatkan pahalanya dakwah. Ada seorang dokter yang kemudian beliau itu ada di Jakarta, itu kemudian 3 hari sekali, 4 hari sekali kemudian nyetirin anak, kemudian kemana-mana 1 hari bersama dengan anak. Dan ternyata yang dilakukan oleh mereka, walaupun mereka memiliki kedudukan yang tinggi, ternyata niat mereka itu satu, yaitu adalah mereka ingin untuk kontribusi dalam masalah dakwah. Masya Allah, disinilah yang ingin saya sampaikan. Dakwah itu bukan berarti hanya dipegang sama seorang santri lulusan fakultas syariah dengan LC ataupun MA. Kalau anak dan antum masih memikirkan yang semacam itu, berarti antum mungkin seumur hidup tidak akan mampu berdakwah. Dan herannya dan kemudian kasihannya adalah pintu surga tertutup oleh kita, padahal dakwah itu merupakan salah satu jalan yang paling cepat memasukkan kita ke surga. Makanya jangan pernah memahami dakwah itu hanyalah ngomong di depan. Antum membentuk grup, kemudian antum undang teman-teman antum yang belum mendapatkan hidayah, lalu kemudian antum membahasakan bahasa-bahasa berat yang biasanya didapatkan di majelis taklim itu berat, antum membahasakan dengan bahasa yang rendah, bahasa yang ringan supaya mereka itu nyaman ketika dia belajar Islam. Itu juga bagian dari dakwah. Antum ngajarin anak ketika kemudian membaca Iqra, itu pun merupakan bagian dari dakwah, karena para ulama sudah menyampaikan kepada kita jangan salah kaprah memahami dakwah, karena banyak orang yang memahami dakwah itu hanyalah ketika dia berorasi, hanyalah ketika dia ngomong di depan umat dan jamaah. Itu dakwah, tapi bukan satu-satunya nilai dalam dakwah. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, ada salah satu kesalahan pula ketika memahami dakwah itu apa? Dakwah itu difahami oleh kebanyakan kita harus bersih dulu baru kita nanti dakwah. Salah. Hasan Al-Basri sudah mengatakan kepada kita, kalau kemudian kita berdakwah lalu kemudian kita memahami bahwasanya kita harus bersih dulu baru kita nanti dakwah, kita harus jadi malaikat dulu baru kemudian nanti kita dakwah, tidak ada lagi orang yang berdakwah, karena setiap orang pasti membawa kesalahan. Makanya kemudian itu termasuk bisikan setan supaya kita meninggalkan dakwah.
Tapi yang benar adalah ketika kita sudah betul-betul menyatakan komitmen untuk ikut serta dalam dakwah, karena kita tergiur dengan amalan yang begitu besar dan pahalanya begitu besar, sembari kita memperbaiki diri, sembari kita berdakwah. Nanti kita disebut kabura maktan indallah antaqulu ma la taf'alun. Kabura maktan itu ikhwan, ketika antum berdakwah lalu kemudian dengan enteng antum kemudian melakukan dosa, lalu kemudian antum meremehkan dosa itu namanya kabura maktan, sombong di sisi Allah. Tapi ketika kita berdakwah kemudian tiba-tiba kita jatuh dalam kesalahan, padahal kita sudah berusaha untuk menahan diri, itu bukan kabura maktan, tapi itu merupakan fitrah manusia, karena manusia itu tidak ada yang lepas dari kesalahan dan kekurangan. Orang yang berdakwah itu bukan malaikat. Makanya ketika jatuh dalam kesalahan, tidak perlu bagi kita senang untuk menikmati kesalahan dari orang yang berdakwah. Kenapa? Mereka bukan nabi, mereka bukan rasul, mereka bukan malaikat. Makanya sama dengan antum, ketika antum kemudian akan berdakwah, tiba-tiba ada bisikan, "Alah, kita aja belum bersih." Memang kita belum bersih, makanya dengan dakwah kita berharap membersihkan dosa kita. Ketika kita berdakwah untuk mengajak pada kalimat Allah, dengan itu kita berharap Allah menjaga kita dan membersihkan dosa-dosa kita ketika ikut serta dalam dakwah. Itu kesalahan yang kedua. Yang ketiga, kesalahan yang ketiga dalam masalah dakwah, yaitu adalah banyak orang yang kemudian memahami bahwasanya orang kalau dakwah itu harus berilmu dulu. Betul, orang kalau berdakwah itu harus berilmu dulu. Betul, saya tidak menyalahkan kata-kata itu, tapi bukan berarti antum harus jadi LC dulu baru kemudian bisa berdakwah. Kalau kemudian Nabi mengatakan balighu anni walau ayah, Nabi kemudian mengatakan kepada kita bahwasanya balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Kenapa Nabi menyebutkan satu ayat? Padahal kemudian satu ayat itu pendek, contoh alif lam mim. Kenapa Nabi itu menyebutkan satu ayat? Karena Nabi tahu umatnya itu ada di antara mereka yang cuma hafal satu ayat. Kalaupun antum hafal satu ayat, sampaikan. Cuma ketika kita ingin menyampaikan dakwah, jangan pernah berbicara terhadap sesuatu yang antum belum pahami. Tapi kalau antum paham tentang sesuatu, sampaikan, dan itu merupakan bagian dari keberkahan dakwah. Tidak perlu menunggu LC untuk berdakwah. Antum mampunya menyampaikan tentang masalah niat, antum tahu tentang masalah niat, antum sampaikan tentang masalah niat, itu pun merupakan bagian dari dakwah. Makanya pernah ditanyakan kepada seorang syekh, bagaimana hukumnya kami ketika masih belajar, apakah boleh bagi kami untuk berdakwah? Para masyayikh kemudian menjawab, yang paling utama yaitu adalah kemudian yang paling utama adalah sembari belajar, sembari kemudian kalian itu di dalam kalian belajar, sembari kalian berdakwah sesuai dengan kemampuan kalian, sembari nyari ilmu. Dan ini saya juga sampaikan, gimana kalau kita mendapati ada seorang artis baru hijrah kemudian dia dakwah? Ya tidak apa-apa, selama dia fokus pada apa yang beliau kuasai. Contohnya, ada seorang artis meninggalkan dunia kemaksiatannya, kemudian dia menceritakan bagaimana perjalanan hijrahnya. Boleh atau tidak boleh? Boleh lah, asalkan dia menyampaikan sesuatu yang dia pahami. Kecuali dia menyampaikan sesuatu yang dia tidak pahami. Contoh, dia menyampaikan tentang masalah fikih waris. Alah, dia aja nggak ngerti, Iqra belum paham kok. Tapi kalau dia menyampaikan perjalanan hijrahnya, bagaimana kenikmatannya setelah mendapatkan hidayah, dia menyampaikan kepada umat, itu pun merupakan bagian dari sesuatu yang diperbolehkan. Karena kita pernah mendengar ada yang ngomong, "Oh, kalau kemudian baru hijrah itu duduk di majelis ilmu." Betul, duduk di majelis ilmu, sembari duduk, sembari kita berdakwah, menyampaikan kepada umat supaya umat itu paham tentang apa yang harusnya mereka ketahui. Dakwah itu tidak bisa dibebankan kepada satu dan dua orang, ikhwan. Kalau kemudian dakwah itu dibebankan hanya kepada santri dan santriwati, maka sesungguhnya perjalanan kita untuk membawa agama ini pada puncak kejayaan itu akan lama. Tapi kita bersinergi untuk kemudian menyampaikan kalimat Allah supaya semakin banyak orang itu kemudian mereka itu mendapatkan hidayah dalam kehidupan ini. Dan kita tidak pernah tahu dari perkara apa kita bisa memberikan hidayah sama orang. Bisa jadi senyuman kita dakwah, bisa jadi akhlak kita dakwah. Saya 1 bulan yang lalu, ya man, ini ada kisah nyata. Saya itu diberitahu oleh seorang ibu-ibu, ada bapak-bapak ketika saya dulu tinggal di salah satu tempat,
Kemudian ada bapak-bapak itu tidak suka dengan saya dan dakwahnya, tapi tidak pernah ketemu. Kemudian setelah bertahun-tahun, mungkin hampir 5 tahun 6 tahun, akhirnya beliau itu mau mendatangi majelis ilmu anak ketika sedang menyampaikan kajian. Tapi saya pun tidak tahu kalau itu adalah beliau. Ketika kita keluar dari majelis ilmu, saya kemudian mendapati ada bapak yang kemudian jarang saya lihat dalam kajian anak. Saya hanya memeluk saja. Saya kemudian pegang ini bahunya, saya usap, "Bapak gimana, sehat, tinggal di mana?" Di bahu, "Oh di sana, saya dulu tinggal di sana." Tanpa saya merasa bahwasanya dulunya beliau benci sama anak ketika satu komplek. Saya masih nggak merasa kalau itu beliau. Kemudian saya salaman, saya kemudian berpelukan. Sesuatu yang lumrah, mungkin kita anggap biasa. Saya pulang. Malamnya atau paginya saya lupa, tiba-tiba WA ada yang mengatakan, "Ustadz, kemarin ketemu dengan bapak-bapak, ciri khasnya begini begini begini." Iya, itu adalah orang yang dulunya memfitnah antum di komplek dan kemudian nggak suka dengan antum, bukan memfitnah, nggak suka dengan antum. Oh iya, ya saya ingat beliau. Dan beliau ternyata Masya Allah, Ustaz, terharu ketika antum pegang, antum kemudian peluk beliau, padahal dia masih dalam keadaan tidak sebagaimana orang semestinya ketika ngaji. Enggak, saya enggak mendapatkan ada sesuatu yang ganjil kok. Saya melihat beliau baik insya Allah. Dan ternyata ikhwan, dari masalah pelukan itu saja, apa yang terjadi? Beliau datang ke kajian terus selama 1 bulan, frekuensinya terus-terusan ini datang ke kajian. Kita tidak pernah tahu dakwah kita itu yang kemudian menjadikan orang itu mampu mendapatkan hidayah. Makanya berdakwahlah, mungkin dengan akhlak antum, mungkin dengan tutur kata antum, tapi antum niatkan untuk dakwah. Makanya kalau kita mendapati ada pertengkaran antara orang tua dengan anak, kadang-kadang anak itu berkata, "Orang tua saya awam, Ustadz, jahil." Sebelum kita memberikan komentar terhadap itu, saya malah apa? Yang saya salahkan itu anaknya. Anaknya itu kenapa dia tidak bisa kemudian memperlihatkan bahwasanya dirinya ketika ngaji ada yang berubah, padahal orang tua pasti hatinya itu lembut. Kalau dia mendapati ada perubahan pada anak, pasti orang tuanya pun akan ikut mengikuti apa yang merubah anaknya, karena pada dasarnya dakwah itu sesuai dengan fitrah manusia. Makanya ketika dakwah, disitulah yang kita harus paham. Jangan sampai kita mikir dakwah itu hanya ngomong di depan. Akhirnya kalau antum masih memahami dakwah semacam itu, antum seumur hidup tidak akan pernah merasakan manisnya dakwah. Antum tidak akan pernah merasakan bagaimana ujian dalam dakwah. Kita mulai dakwah karena kita tahu ini adalah jalan pintas kita ke surga. Bentuk grup, ya, kemudian ngundang teman, antum punya rezeki lebih, ada kantong 400.000, cari restoran yang kemudian budgetnya di bawah 200.000 selain warteg, ya. Kemudian antum undang 4 orang 5 orang sembari makan, ngobrol, antum kasih kemudian sesuatu. Kita tidak pernah tahu ikhwan, maka jadilah pintu hidayah bagi orang lain. Antum kalau dakwah, ya, itu sebenarnya sedang mengumpulkan orang yang akan mensolati antum nanti ketika orang itu mendapatkan hidayah dari jalurnya antum. Cuma antum misalkan dakwah, itu pada dasarnya sedang mengumpulkan orang yang akan nyolatin antum. Antum misalkan ketemu 10 orang, antum dakwain mereka sampai mereka akhirnya paham. 10 orang itu anak yakin ikhwan, kalau antum meninggal, 10 orang itu akan berada pada saf yang pertama nyolatin antum ketika antum sudah terbujur kaku tidak bisa berbuat apa-apa. Dakwah itu nilainya besar, ujiannya memang berat, tapi pahalanya besar. Bareng-bareng. Dan kalau kita berdakwah, tidak usah saling menghujat. Kalau ada yang salah dari saudara kita, tidak usah diumbar-umbar. Ketemu dulu, ngobrol. Kemarin dakwahnya antum ada yang salah, ngomong dulu yang baik. Karena kalau kita sudah saling mencintai, kalaupun dakwah kita ada yang salah, cara mengingatkannya itu indah atau tidak indah? Indah lah. Kenapa? Sudah saling mencintai. Kalau hari ini ada yang berdakwah, ada yang kemudian memegang komunitas hijrah, ada yang kemudian memegang yang komunitas umum, semuanya itu bersinergi dan tidak menjadi musuh yang kemudian saling mencari popularitas. Kenapa? Dakwah sifatnya adalah merangkul, ya. Jadi kemudian di situ kita memahami. Jadi yang ketiga, sesungguhnya salah satu jalan pintas kita ke surga adalah berdakwah. Yang keempat, saya singkatkan, ini waktunya yang sudah terbatas. Yang keempat, majelis ilmu. Ngikutin majelis ilmu itu jalan pintas kita ke surga. Makanya Ibnu Umar tuh sampai menyampaikan, majlisu fikhin khairun min ibadati sittina sanatan.
majelis ilmu itu lebih utama dari ibadah selama 60 tahun. Jadi antum duduk di majelis ilmu mengkaji satu ilmu, satu kitab sampai selesai, kata Ibnu Umar, itu lebih utama daripada ibadah selama 60 tahun. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya thalabul ilmi afdalu min sholatin nafilah. Sesungguhnya mencari ilmu lebih utama daripada sholat sunnah. Makanya beliau pernah bermalam di salah satu temannya, malamnya tidak tahajud karena sedang mencari ilmu tentang satu jawaban, dan ketika dikomentari sama sahibul baitnya, kenapa kamu tidak tahajud di waktu malam? Karena aku sedang mencari ilmu dan itu lebih aku cintai daripada orang yang sholat sunnah. Antum duduk di sini dari 3:30 ya, sekarang kemudian mau 5:30, 5:30 sama 5:30. Antum tahu kalau ada orang yang sholat sunnah tadi di samping sini, sholat sunnah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai nanti kita selesai 5:30, maka sesungguhnya kalau sama-sama ikhlas, yang sholat ikhlas, antum ikhlas, ketika selesai dan bubar, maka antum lebih utama kedudukannya daripada yang sholat sunnah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat terus menerus. Kenapa? Majelis ilmu itu merupakan perkara yang lebih utama daripada kemudian ibadah selama 60 tahun. Tadi pagi saya sampaikan di Masjid Ar-Rahman itu di Kota Parahyangan, surga itu identik dengan ilmu. Makanya siapapun mereka yang tidak pernah mencari ilmu, pada dasarnya sedang menjauhkan dirinya dari surga. Saya tadi pagi menyampaikan sebuah analogi yang sederhana. Antum kalau ingat ada sebuah kantor kayak Telkomsel, Indosat, antum kalau ingin kerja di Telkomsel dan Indosat, maka antum harus sekolah selama 16 tahun, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 4 tahun kuliah. Berangkat sekolah jam 7 pagi, pulangnya jam 1 siang, sorenya kursus, malamnya masih ngerjain PR. 16 tahun hanya untuk kerja di Telkomsel. Itu pun kalau ijazah antum diterima dan interviewnya berhasil. Sekolahnya 16 tahun. Apakah kalau kemudian masuk ke Telkomsel 16 tahun sekolahnya, apakah kita mengira untuk masuk surga itu lebih rendah kualitasnya daripada Telkomsel sampai kita tidak pernah melonggarkan waktu untuk datang ke majelis ilmu? Berarti ada yang salah ketika kita memahami masalah surga. Makanya majelis ilmu itu wajib dan itu merupakan jalan pintas ke surga. Cuma saya ingatkan, jangan terlalu sering, jangan terlalu lama. Terlalu sering juga tidak bagus. Kenapa terlalu sering itu tidak bagus, Ustaz? Karena jiwa kita itu cepat bosan. Jangan mengikuti majelis taklim sehari 6 kali. Ustadznya aja cuma 4 kali kok. Kenapa semacam itu tidak perlu dan tidak disarankan? Karena manusia itu cepat bosan. Makanya antum perhatikan kalau sholat Jumat, yang paling utama itu khutbah Jumat itu yang pendek atau yang panjang? Yang pendek. Kenapa? Kalau panjang bosen. Yang asalnya kemudian khusyuk lama-lama batuk-batuk gitu. Sambil ngeliatin jamnya, diliatin ke khutbah. Karena kemudian tidak salah, karena itu kemudian bosan. Sama kemudian ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita ndakwain orang, jangan terlalu sering. Kalau nasihatin orang itu jangan terlalu sering, akhi. Antum mentang-mentang dakwah, kemudian antum kirimin artikel dia seharinya 20 kali. Mungkin sekalinya baca, lama-lama tidak dibaca. Makanya saya malas kalau ada ikut grup tidak dibuat aturan. Setiap member grup nge-share artikel, anggotanya 200 coba. Akhirnya apa? Buka kemudian grup hanya untuk ngilangin angka notification aja. Karena kemudian bosan. Sama majelis ilmu itu jangan kemudian terlalu sering. Abdullah bin Mas'ud itu pernah diminta oleh para tabi'in, "Mbok ngajarin kita itu sehari 2 kali atau 3 kali?" Enggak, cukup saya ngajarin kalian sehari 1 kali, karena begitulah yang diajarkan Nabi. Jangan terlalu sering, tapi jangan terlalu lama, sebulan sekali ya terlalu lama. Minim 3 hari sekali ikut kajian, atau kemudian maksimal itu 1 hari 2 kali. Sisa waktunya berikan untuk keluarga, untuk mendakwai keluarga, untuk kemudian bersosialisasi, dan itu merupakan bagian dari kebaikan ketika mencari ilmu. Makanya majelis ilmu kalau terlalu lama pun sama. Fudail bin Iyad tuh ngomong, idza talal majlis fakana li syaitan nasibuhu. Majelis ilmu itu kalau terlalu lama banyak setannya, kata Fudail bin Iyad. Kan gitu kan, asalnya pertama-tama khusyuk gitu, lama-lama mulai ngantuk. Yang asalnya tidak ke belakang, pura-pura ke belakang, padahal tidak butuh kencing, hanya untuk benerin jilbab dan peci. Karena kalau terlalu lama itu tidak bagus. Jangan terlalu sering, jangan kemudian terlalu lama. Fokus bahwa 1 hari 1, 1 hari 2, 1 hari 3 itu sudah mulai kebanyakan. Karena apa? Supaya tidak menimbulkan rasa bosan.
Ada salah satu jamaah di timur, di selatannya Jakarta saya miliki, dulu itu Masya Allah rajin betul datang ke kajian, Masya Allah. Udah gitu setiap pindah dari satu kajian ke kajian berikutnya masih dengerin rekaman. Coba ikhwan, seharinya bisa 5 kali kalau hari Sabtu Ahad. Hari kerja itu selalu pulang setelah ngaji baru kemudian pulang. Apa yang terjadi? Waliyadzubillah, ini betul-betul nyata. Istrinya pernah datang ke rumah nangis-nangis, kemudian dia menyampaikan suaminya tidak lagi butuh untuk datang ke kajian, dan terciptalah suaminya agak sombong dengan kajian. Kalau diajak sama istrinya, ayo bang ngaji bang gitu. Kemudian dia berkata, halah pengen tahu masalah apa, saya sudah apal semuanya. Ke ustadz siapapun gitu, misalkan kajiannya ada ustadz amar ma'ruf nahi mungkar, halah saya ngerti, nanti ustadz nyampaikan masalah apa ini saya ajarin, tidak pernah mau butuh. Dan akhirnya apa? Futur akhirnya. Makanya kemudian itu akhirnya kita harus pahami, tetapi seimbang loh ya. Artinya kalau kemudian antum dapetin teman antum ada yang ngaji, jangan dikomentarin, gak usah terlalu sering, kan baru sekali. Kalau baru sekali biarkanlah. Jadi jangan jadi alasan, jangan menjadi setan dalam bentuk manusia ya. Itu kemudian yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, termasuk kemudian jalan pintas ke surga itu yang kelima, ridho terhadap takdir. Apapun takdir yang telah ditetapkan oleh Allah dalam kehidupan kita, ridhoi takdir itu. Kemudian Abu Darda itu mengatakan, tidak ada perkara yang paling Allah cintai setelah iman kecuali adalah orang yang berbaik sangka kepada takdirnya Allah. Bahkan sampai Ibnu Umar itu berkata, siapapun yang sebelum meninggal dunia dia memperbaiki prasangka dia kepada Allah, maka Allah akan mematikan dia dalam keadaan berpahala yang besar. Prasangka yang baik terhadap takdir ya, kita harus paham. Saya singkatkan, ini materinya panjang, saya singkatkan saja. Allah itu tidak pernah mendolimi kehidupan hambanya. Jangan pernah memikirkan bahwasanya Allah mendolimi antum. Antum ini siapa sampai merasa antum itu didolimin sama Allah ya. Kalau Allah itu ingin mendolimi kita gampang, tidak usah menciptakan kita, sudah selesai. Tapi kenapa Allah itu masih menciptakan kita? Karena Allah tidak mungkin mendolimi hambanya. Antum perhatikan ibu-ibu ikhwan, kalau kemudian sudah punya anak, cinta kepada anaknya itu kadang-kadang di luar logika kita. Mereka rela tidak tidur supaya anaknya tidur. Kalau bapak-bapak tetap tidur ya, kalau ibu-ibu enggak. Kemudian kalau mereka hanya punya ayam satu, mereka kasihkan ayamnya itu semuanya kepada anak, itu ibu. Kalau bapak-bapak enggak, separuh-separuh ya. Itu ibu-ibu, kasih sayangnya kepada anak itu begitu besar. Kalau seorang ibu sayangnya kepada anak begitu besar, apalagi Allah kepada hambanya. Makanya ridhoi terhadap takdirnya Allah. Ada sebuah kisah luar biasa dari seorang sahabat besar namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu seorang sahabat yang paling mustajab doanya. Jadi kalau antum ditanya siapa sahabat yang paling mustajab doanya, ya Ustadz, itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau sudah berdoa sebelum turun itu sudah dikabulkan sama Allah. Makanya rumahnya ramai didatangin para tabiin yang meminta doa dari beliau. Ngangkat tangan belum turun itu sudah dikabulkan. Insya Allah, ibarat kata saking mudahnya beliau dikabulkan oleh Allah. Mungkin kalau beliau hidup hari ini, antum akan datang ke beliau dan tidak datang ke sini untuk didoakan oleh beliau. Tapi tahukah antum, beliau itu ketika masa tua beliau diuji oleh Allah dengan penglihatannya. Beliau buta. Dan ketika beliau buta, ada salah satu kerabatnya itu tidak habis pikir, kenapa ya pamanku tidak pernah mengangkat tangan untuk meminta sama Allah supaya kemudian dia disembuhkan matanya, padahal dia pemilik doa yang sangat mustajab. Kemudian orang itu nanya kepada pamannya, wahai pamanku, mbok minta sama Allah, kamu itu pemilik doa yang mustajab, mintalah sama Allah supaya disembuhkan penglihatanmu dan supaya kamu bisa kembali melihat. Perhatikan jawaban Sa'ad, aku lebih ridho terhadap takdir yang Allah tetapkan ketika aku buta daripada aku mengangkat tangan untuk meminta Allah supaya merubah takdirnya kepada diriku. Masya Allah, itu bentuk ridho yang besar. Bedakan antara ridho dengan sabar. Sabar itu masih ingin mengharapkan balasan, tapi kalau ridho sudah tidak ada lagi yang diharapkan kecuali adalah kecintaan dari Allah. Ridho terhadap takdir itu penting. Antum ketemu dengan siapapun, istri antum, suami antum, misalkan terlibat dengan pertengkaran itu lebih ringan daripada menggugat takdir. Karena kadang-kadang ada suami istri itu kalau bertengkar menggugat takdir, coba dulu saya tidak nikah sama kamu, tidak boleh kayak gitu. Coba dulu handphonemu tidak kesasar nelfonnya kepadaku, tidak usah gitu. Karena menggugat takdir itu dosanya besar.
Makanya sampai Nabi bersabda, "Lau anfaqta misla jabala Uhudin maka bilallahu minka hadan hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Makanya Nabi sampai bersabda, sesungguhnya kalau kamu infak dengan satu gunung Uhud emas tidak akan diterima oleh Allah sampai kamu itu menerima takdir yang baik ataupun yang buruk. Itu yang keberapa? Yang kelima. Kemudian yang keenam, termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab, yaitu adalah mereka-mereka yang akan termasuk dari golongan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, yaitu orang yang tawakal, kemudian dia tidak pernah meminta diruqyah, kemudian dia tidak pernah memiliki keyakinan sial kepada pertanda apapun, dan dia tidak pernah berobat dengan api. Saya ingatkan ikhwan, berobat dengan ruqyah itu masalah sunnah dia, tetapi kemudian bukan berarti haram, itu sunnah dan itu pengobatan yang benar. Bahwasanya ruqyah itu pengobatan syariah yang benar untuk mengusir setan dari diri kita, itu adalah dengan ruqyah yang syariah, dan ruqyah syariah itu bagian dari sunnah. Maksudnya hadis tadi itu apa? Yaitu adalah meminta diruqyah. Tapi kalau antum diruqyah sendiri, maka sesungguhnya antum masih bisa masuk kepada golongan 70, masuk kepada kelompok 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya, kalau kemudian bertanya, Ustadz diruqyah atau meruqyah diri sendiri mana yang lebih afdal? Yang paling afdal meruqyah diri sendiri. Tapi kalau antum tidak kuat karena kemudian gangguannya semakin berat, tolong minta sama orang yang solih untuk kemudian meruqyah antum selama antum memang tidak kuat. Karena apa? Kita khawatir mudaratnya yang lebih besar. Tapi di sini kita ingin menyampaikan secara globalnya, termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab itu apa? Orang yang tawakalnya tingkat tinggi kepada Allah. Dia tidak berobat dengan api, dia tidak pernah tatoyur ketika memiliki pandangan sial kepada apapun, dan yang ketiga dia tidak pernah meminta diruqyah. Berarti ruqyah itu haram? Enggak, ruqyah itu sunnah. Ya, ruqyah itu sunnah dan itu diperbolehkan. Tapi kalau ingin masuk kepada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, yaitu adalah jangan minta diruqyah, kecuali antum dalam kondisi yang sudah berat, tidak kuat untuk ngobatin diri antum dengan ruqyah mandiri, mintalah bantuan supaya antum terjaga di dalam penjagaan dari godaan setan. Kemudian yang berikutnya, termasuk di antara jalan pintas kita surga yang keberapa? Yang ketujuh, yaitu adalah ketika kita senantiasa ikhlas. Ikhlas itu merupakan perbuatan yang menjadikan seseorang itu begitu mudah dimasukkan oleh Allah ke surga. Ada wanita yang memberikan minuman kepada seekor anjing, lalu kemudian wanita itu diterima taubatnya oleh Allah dan dimasukkan ke surga. Padahal memberikan minuman kepada seekor anjing itu ringan. Padahal antum harus paham, intinya bukan memberikan minuman kepada seekor anjing, tapi intinya adalah ketika dia mengambilkan air itu, tidak ada yang mendorong dia melakukan itu kecuali ikhlas. Makanya ikhlas itu perkara yang paling cepat diberikan pahala yang besar. Antum paham, Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah, itu bukan karena banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya, tapi Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah itu karena ikhlas hatinya. Padahal antum tahu bagaimana keimanan Abu Bakar. Abu Bakar itu keimanannya, kalau kemudian seluruh manusia diletakkan dalam timbangan, seluruh orang yang beriman diletakkan dalam satu timbangan, kemudian Abu Bakar diletakkan dalam timbangan yang satunya, satu orang saja Abu Bakar tak, maka timbangan keimanan Abu Bakar itu lebih berat daripada keimanan seluruh manusia, saking utamanya Abu Bakar. Dan yang paling besar menjadikan Abu Bakar itu paling mulia setelah Nabi itu apa? Keikhlasan hatinya di dalam berkata dan di dalam dia berbuat. Orang yang sholatnya lebih banyak daripada Abu Bakar mungkin ada, orang yang sedekahnya lebih banyak daripada Abu Bakar mungkin ada, orang yang mungkin banyak puasanya daripada Abu Bakar mungkin ada, tapi mereka tetap tidak bisa mengalahkan Abu Bakar. Kenapa? Ikhlas hatinya ketika dia berkata dan dia berbuat. Tidak ada yang dia niatkan kecuali adalah ridhonya Allah. Dua musuh keikhlasan itu, satu yaitu adalah orang yang mereka itu beramal untuk mendapatkan dunia, dua orang yang beramal untuk mendapatkan pujian. Ya, orang yang beramal karena mendapatkan dunia itu apa? Ada orang yang sedekah supaya tokonya lancar, tokonya laris, itu amal yang tidak ikhlas. Ada orang yang puasa supaya kemudian ujian anaknya berhasil, itu contoh orang yang tidak ikhlas. Ada orang yang kemudian puasa karena kemudian timbangannya sudah 80 kilo, nah itu termasuk orang yang tidak ikhlas dalam ketika dia beribadah. Maka bersihkanlah hati kita, maka sesungguhnya keikhlasan itu jalan pintas ke surga. Ini sebenarnya panjang. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, apa itu jalan pintas ke surga? Taubat.
itu merupakan jalan pintas kita ke surga. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah yang kita sampaikan. Walaupun 4 materi yang terakhir kita singkatkan dan kita ringkaskan, tetapi setidaknya kita akhirnya paham jalan pintas itu apa saja. Dan itulah yang kita harusnya lakukan dalam kehidupan kita. Satu, berikanlah manfaat kepada orang, cintai orang yang beriman. Lalu kemudian yang ketiga yaitu adalah ketika kita ikhlas, ketika kita bertaubat, ketika kita bertawakal secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdakwah, ketika mencari ilmu, maka itu semua merupakan jalan pintas kita ke surga. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Saya serahkan kepada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Nama saya Periasi, ingin bertanya mengenai jalan pintas menuju surga yang poin pertama itu tentang menolong kepada orang lain gitu. Iya. Kalau misalkan kita menolong kepada orang yang tidak seiman, seperti misalkan ke non muslim, itu apa pahalanya sama, sebanding, atau sebaliknya? Iya. Lalu misalkan jika satu lagi, setelah kita menolong seseorang misalkan, terus orang itu malah jadi kayak ketagihan, terus kayak gimana? Nah, itu sikap kita kayak gimana? Apa isi komah atau kayak gimana? Syukran Ustaz. Bismillah. Silakan langsung Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Yang pertama adalah bagaimana ketika kita menolong orang yang kemudian ternyata orang itu berbeda keyakinan dan keimanan, maka insya Allah tetap mendapatkan pahala. Cuma menolong orang yang beriman lebih tinggi pahalanya daripada mereka yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan akhi, sampai orang solih kalau antum tolong itu lebih utama daripada yang tidak solih. Itu sampai tingkatannya semacam itu, tapi tetap mendapatkan pahala. Dan kalau antum nolong tidak usah tanya muslim atau tidak muslim, tidak usah gitu, karena kita tolong sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, bagaimana ada orang yang kita tolong ketagihan, maka kita mengkondisikan supaya pertolongan kita tidak menjadi penyakit untuknya. Akhirnya dia menggantungkan hidupnya sama kita. Tentunya antum memilih kata-kata yang baik supaya kemudian dia tidak terus-menerus menggantungkan hidupnya dan meminta pertolongan, sembari antum menyampaikan tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Jadilah sekali-kali antum yang memberikan kebaikan, jangan terus-terusan antum menjadi objek dari kebaikan itu. Paham? Iya. Sudah? Yang akhwat ada nggak langsung? Oh ya. Ada Pak, ada. Ini dulu Ustaz. Pak Ustadz, mohon diterangkan tentang keutamaan majlis ilmu. Iya. Keutamaan majelis ilmu ibu, maka keutamaannya besar. Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melapangkan jalannya untuk mencari ilmu, maka Allah akan lapangkan jalannya ke surga. Makanya Imam Ibn Rajab berkata, siapapun yang ingin ditolong oleh Allah ketika ngelewatin sirat, maka hendaklah dia itu memperhatikan bagaimana kesibukan dulu dia di dunia ketika mencari ilmu. Karena orang yang sedang duduk kayak gini ibu, ini sebab Allah nanti akan meringankan kita ketika melewati sirat. Kemudian keutamaan majelis ilmu tadi kita sebutkan pula, majelis ilmu itu lebih utama dari ibadah 60 tahun. Bahkan majelis ilmu ini lebih utama daripada ibadah sunnah. Makanya Masya Allah begitu besar, makanya disebut termasuk jalan pintas kita ke surga. Paham? Ya, saya punya 2 hadiah ikhwan, ya, 2 hadiah yang saya ingin berikan. 1 ikhwan, 1 akhwat. Cara kemudian menjawab, angkat tangan dulu, berdiri, baru kemudian menjawab apa yang saya sampaikan. Yang pertama dulu ikhwan dulu. Hadiahnya nanti setelah kajian selesai. Yang pasti bukan teh dan air putih, ya. Saya tadi menyebutkan bahwasanya iblis itu kalau menggoda kita itu melalui 6 jebakan. Sebutkan 6 jebakan itu. Berdiri dulu. Tidak boleh baca. Tidak boleh baca. Ayo silahkan. Ayo. Belum. Tidak boleh baca. Jangan berarti. Tanpa catatan Ustaz. Tanpa catatan. Tanpa catatan. Ya akhi. Yang mana? Itu yang pakai putih. Berdiri. Berdiri dulu. Yang pertama. Yang pertama. Yang pertama, setan menggoda kita dengan cara agar kita menjadi orang kafir, syirik, ya, syirik, kafir. Syirik. Yang kedua. Kemudian yang kedua, menggoda kita dengan perkara-perkara yang bid'ah. 3.
ketiga menggoda kita dengan perkara-perkara dosa besar. 4. Yang keempat menggoda dengan dosa-dosa kecil. Yang kelima. Yang kelima menggoda kita dengan perkara-perkara mubah yang dilakukan secara berlebihan. Yang keenam. Dan yang keenam menggoda kita dengan perkara-perkara yang sunnah. Perkara-perkara yang panjang. Sembari mikir. Perkara-perkara yang pahalanya lebih kecil dibandingkan pahala ya, ada pahala yang lebih besar lagi gitu. Masya Allah, barakallah. Nama antum siapa? Ali. Ya, temuin Anas setelah kajian. Jazakallah Ustaz. Kemudian untuk akhwat, sama polanya, tidak boleh baca, tidak boleh membaca dari buku. Berdiri dulu menjawab. Kita tadi menyebutkan ada banyak sekali contoh-contoh tentang amalan-amalan yang menjadi jalan pintas kita ke surga. Sebutkan 4 saja yang termasuk jalan pintas ke surga. Yang sana. Ustaz lihatnya ke belakang. Ya. Yang mana Ustaz? Itu yang pakai cadar. Yang pakai cadar katanya. Maju ke depan. Maju katanya. Bukan saya yang nentukan, Ustaz. Mana tadi berdiri? Ya, Iya. maju teh sedikit teh. Sini nih, agak kosong nih. 4 saja ya dari 8 Ustaz ya? 4 saja. Ya, 4. Kan batasannya 4. Silakan. Mencintai orang yang beriman, Mencintai orang yang beriman, majelis ilmu, majelis ilmu, bertaubat, sama ikhlas. ikhlas. Barakallahu fiik. Nanti tolong ambil hadiahnya pada panitia sama Panitia, Ustaz. Ya. Sekarang yang terakhir. Ini random laki dan ikhwan dan akhwat. Ustaz yang nentukan siapa yang paling cepat ngangkat. Aduh, baiklah bantuin. Siap. Pada zaman Hasan al-Basri, maka kemudian beliau itu ingin mengadakan satu perjalanan untuk membantu saudara-saudara muslim. Kemudian ternyata ada salah satu muridnya yang lebih memilih itikaf. Tapi kemudian Hasan al-Basri menyampaikan, sesungguhnya belum. Oh, pertanyaannya belum. Jangan sampai saya hilang kesabaran ya. Sampai mana tadi lupa. Jadi kemudian akhirnya dia mencari muridnya. Kemudian muridnya saat itu sibuk itikaf. Tetapi kemudian ketika disampaikan kepadanya bahwasanya amalan mereka hari itu lebih baik daripada ribuan hari itikaf, akhirnya muridnya tidak jadi untuk itikaf. Siapa murid itu yang sedang itikaf tadi? Tuh Ya. yang itu tuh. Iya, Ya. beliau. Yang keras, Sabit siapa? Masya Allah. Karena banyak ya, sabit Ya. itu banyak. Ya, Fadol, angkat diri. Berdiri. Harus lengkap. Sabit al-Banani kurang. Dikit. Ini nih Ahwat. Ya. Harus betul nama ulama. Yang Nama ulama lengkap harus sama. sama ada ini harus lengkap. Bilih pegentos sareng nusanes. Sabit al-Bunani rahimahullahu taala, betul insyaallah. Betul. Insyaallah. Antum 2 orang tadi sudah membantu insyaallah. Lebih utama Jadi itu daripada yang itikaf melengkapi ya. 30.000. Tinggal melengkapi Karena beliau saja. tinggal ngelengkapin aja. Ya insyaallah. Kan pahala lebih baik daripada hadiah kan. Ya, tinggal pertanyaan yang ada di depan Ustadz, silakan. Bentuk bantuan yang pahalanya lebih besar daripada itikaf itu seperti apa Ustadz? Ya apa saja. Misal ada saudara kita membantu rumah, dia pinjam uang, maka termasuk kategori itu? Iya, insya Allah. Kita membantunya, ngantar dia, membelikan makanan, ketika dia sakit kita antar kita ke dokter, itu merupakan bagian dari bantuan. Bagaimana cara memahami sebuah hadis itu sahih? Jika celana isbal akan masuk neraka, apakah mutlak? Ini panjang ini. Ini masalah panjang, tetapi ini masalah khilaf di antara ulama. Ini perbedaan para ulama. Tapi di antara perbedaan itu, kalau saya secara khusus ditanya, saya akan menyampaikan lebih baik kita mengangkat di atas mata kaki, itulah yang lebih utama. Karena Allah tidak minta berapa meter, akhi. Allah cuma minta beberapa senti saja. Ya, dan itu menurut ana ringan. Beberapa senti saja. Kecuali Allah meminta kemudian sampai 2 meter, mungkin kita tidak pakai celana.
tapi Allah akan minta beberapa senti saja. Dan bedanya antara laki-laki dan perempuan itu semacam itu. Kalau perempuan justru di bawah mata kaki, kalau bisa nutupin semua kakinya. Dan nanti kalau terkena sapuan, Ustadz, kena najis, sapuan pertama kalau kena najis yaitu kena kotoran najis, sapuan berikutnya mencucikan, kena najis lagi, sapuan berikutnya mencucikan. Tapi tidak usah dihitung ya, ini sapuan keberapa ya tadi. Wah, ini belum ganjil katanya. Kenapa itu? Ya karena Raja Salman bukan Nabi, tidak bisa dijadikan standar. Nah, itu. Jadi Raja Salman tidak bisa dijadikan standar. Angkatlah cuma beberapa senti ya, insya Allah, dan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik, insya Allah. Mungkin akan diganti dengan akhwat dan jodoh yang solihah, kan kita tidak pernah tahu. Amin. Tapi jangan diniatkan itu ya, niatnya kan Allah. Tadi jadi niat dunia ya. Musik itu haram, apakah mutlak? Ya. Ini kalau kemudian bicara tentang masalah musik, saya telah memiliki keyakinan bahwasanya musik merupakan bagian dari sesuatu yang tidak diperbolehkan. Innal ghina yumbitun nifaq, sesungguhnya lagu dan musik itu menumbuhkan sifat kemunafikan. Ya, dan ini menjadi ujian bagi kita. Dan itulah yang kemudian saya perhatikan. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz, amin. Kalau memang ridho terhadap semua takdir merupakan amalan yang utama, apakah berserah diri sepenuhnya kepada Allah tanpa meminta sesuatu pun yang ada hubungannya tentang dunia, apakah itu lebih baik? Enggak. Tawakal itu meminta dan berharap sama Allah. Jadi kalau antum minta sama Allah itu bagian dari tawakal. Jadi jangan mengatakan aku nggak minta sama Allah, insya Allah itulah yang lebih baik. Loh, justru Allah itu paling tidak suka sama hambanya yang tidak pernah minta. Innallaha yaghdab liman lam yas'alillah. Dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan Allah itu marah sama orang yang tidak pernah meminta sama Allah. Makanya minta sama Allah. Makanya bedanya khalik dengan makhluk kita apa? Kalau diminta, makhluk akhi, sebaik-baiknya teman antum mintain terus, yang asalnya senyumnya lebar, lama-lama tidak senyum dia. Karena kemudian hatinya pegel ketika dimintain terus. Beda dengan khalik. Khalik itu semakin diminta, semakin senang, dan itu menjadi ibadah bagi kita. Tapi saya ingatkan, Allah kalau mengabulkan doa itu ada 3. Ma min muslimin yat'ullaha laisa fiha ma'samin wala qati'atu rahimin illa a'tahu iyyahu min ihda salasi khisalin. Allah itu kalau menerima satu hamba berdoa tidak ada dosa dan memutuskan silaturahmi, Allah itu mengabulkan dengan 3 macam cara. 1, dikabulkan sesuai dengan permintaannya. 2, tidak dikabulkan di dunia tapi disimpan untuk kebaikannya di akhirat. 3, dihindarkan dari musibah yang lebih besar yang tidak kita sadari. Contoh, antum minta mobil, ya Allah saya minta mobil ya Allah supaya nanti ketika kajian kalau panas tidak kehujanan, kalau hujan tidak kepanasan misal. Ternyata kemudian sampai antum meninggal dunia belum punya mobil, bukan berarti Allah tidak mengabulkan. Allah tahu kalau antum punya mobil nanti banyak musibahnya, makanya Allah tahan mobil dari antum, dan kemudian antum dihindarkan dari musibah itu gara-gara minta mobil. Makanya itulah yang kita harus pahami. Sudah nih. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang terakhir mewakili pertanyaan yang lainnya. Jadi semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita kaji. Kita serahkan kepada Ustadz yang menyampaikan acara selanjutnya. Baik.